Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau nanti misalnya kurang jelas, nanti tolong langsung diinfoin ya. Jadi kenal Pak Dadang itu tahun 1909 2000 ya Pak Dadang ya. 2099. 2000-an lah ya. 2003. Oh 2003 ya kurang lebih. Jadi udah 20 tahun kenal dengan Pak Dadang. Jadi hari ini tadi kita semua mau sama-sama. Saya nggak mau ngajarin, saya mau cerita aja, saya mau sharing dengan anak-anak semua. Jadi kita bisa kalau bisa kita interaktif ya satu sama lain. Nggak apa-apa, tanya aja. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak ya tinggal saya bilang yang jawab Pak Dadang aja lah gitu ya Pak Dadang ya. Kalau yang susah Pak Dadang udah gitu. Nah, Lupa saya, Pak. anak-anak kalau dalam proses pengajaran dalam ilmu pedagogi itu kita punya 6 tingkatan nih ya. Tingkatan pertama itu adalah tahu. Kalau tahu bisa dengan cara apa? Baca aja gitu ya. Itu kita langsung dapat level 1. Levelnya itu tahu. Yang kedua, level 2-nya adalah paham. Kalau paham nggak cuma sekedar baca, tapi apa ya? Cuman tahu tapi juga paham kenapa itu seperti itu. Sehingga gimana? Sehingga bisa cerita dengan bahasanya sendiri ya. Contohnya misalnya kalau yang namanya tahu itu saya cerita anak-anak ada kalau berenang itu punya adanya 4 gaya. Gaya dada, gaya punggung, gaya bebas gitu, gaya kupu-kupu. Itu namanya tahu. Tapi kemudian saya bilang cara berenang itu bla 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 gitu ya. Kaki digerakkan, tangan digerakkan, kepala benam segala macam ya. Kalau saya paham, bisa ceritanya itu dengan bahasanya sendiri. Kalau misalnya tadi saya bilang, kalau berenang itu tangan kanan, kemudian kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan gitu ya. Terus kalian hafal, kalau hafal berarti kalian cuma tahu. Tapi kalau paham, kalian akan bilang, ingat dalam berenang itu tangan dan kaki harus digerakkan supaya badannya tetap bisa ngambang gitu ya, bisa melaju. Nah, itu pakai bahasa kalian. Itu namanya paham. Ya. Yang ketiga adalah mampu untuk melakukan. Itu level yang ketiga. Artinya apa? Kalau tadi berenang nggak cuma ngemeng-ngemeng doang, ya, nggak cuma sekedar paham, tapi dia bisa berenang. Itu level yang ketiga. Level yang keempat adalah mampu. Jadi kalau tadi kan udah mampu ya, mampu melakukan dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sederhana. Itu level 4. Kalau level 5 mampu melakukan dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks. Kalau yang keenam, nggak cuma mampu melakukan, tapi juga mampu mendidik orang lain supaya bisa sama kayak dia. Jadi master gitu ya. Jadi bisa menduplikat orang lain dengan kemampuan sama seperti dia. Itu ceritanya. Jadi levelnya level tuh 2, 3, 4, 5, 6. Dalam perkuliahan kira-kira ya kira-kira nanti anak-anak langsung nggak usah takut ngomong aja ya open mic ya. Kalian harapkan di sesi ini, sesi sharing kita ini masuk di level berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama udah lihat nah, kan ya jauh ya. Level berapa kira-kira? Ada yang mau coba itu gak ngemeng? Level berapa? Andara Galuh mau level berapa? Panggilannya siapa nih? Galuh. Bisa Andara, bisa Galuh sih, Pak. Ya, Iya kalau bebas Pak, mau apa aja. Mama panggil siapa kalau di rumah? Aura, Pak, beda Ya udah, lagi. ya udah Aura kalau gitu. Gimana Aura? Aura mau level berapa kira-kira? Kalau di kuliahan gitu ya, Pak, Iya di sesi ini kita mau level berapa? pengennya sih bisa ke 4 atau 5 ya, Pak. Kalau 6 kan kayaknya agak kurang, belum realistis gitu ya, Pak. Karena kita kan nggak ngelakuin gitu, belum ada Hmm, gambaran realnya. Cuma ya kalau bisa iya. 5 ya 5, ntar 6-nya tinggal pas kunjungan industri atau ke industrinya gitu, Pak. Oke, amin gitu ya Aura ya. Kemudian mau nyapa lagi saya Dilan nih. Dilan Ardianto. Gimana Dilan? Gimana Dilan? Boleh open mic? Iya, Pak. Kamu mau level mana kira-kira nargetinnya? Ini Dilan pasti kamu temannya Milea ya. Kabar Milea gimana? Aman? Temennya Dapeng, Pak. Waduh, Dapeng itu apa lagi tuh Dilan? Dava paling ganteng. Oh alah, ya ya oke, oke lah ya. Eh, gimana Dilan? Level berapa Dilan? Level 1, Pak. Saya masih Level 1. sepuh, apa? Masih cupu, Pak. Cupu, oke. Ya deh, nggak apa-apa. Terima kasih ya Dilan ya. Jadi anak-anak
Hari ini kita ngomong, kita sharing, targetnya apa, kalian nentuin. Ya, kenapa? Karena dalam proses pembelajaran itu, sebenarnya kalau saya tanya lagi ya, kalau waktu sekolah, sekolah kan ada yang mulai dari TK, dari SD segala macam ya. Kira-kira menurut kalian waktu sekolah yang paling enak itu waktu kelas berapa sih? Saya nanya lagi ya. Tadi udah Aura, udah Dilan. Saya mau coba ke Morin. Morin Asti titik-titik nih panjang namanya soalnya. Morin. Panggilannya siapa? Morin apa Asti? Maureen boleh, Pak. Morin. Oke, ya. Morin gimana? Yang waktu kamu sekolah dulu, menurut kamu yang paling menyenangkan sekolah itu di kapan? Kelas berapa? Atau SD, SMP, SMA, kuliah gitu? Waktu SD kali ya, Pak. Waktu SD. Kenapa waktu SD, Morin? Lebih banyak Lebih mainnya kali, banyak Pak. mainnya, betul ya. Jadi berarti waktu kuliah ini nggak terlalu suka Pak Dadang karena ada Pak Dadang katanya. Ayo lo Pak Dadang lo ya. Oh, Maurin karena ada mainnya, banyak mainnya ya. Oke. Satu lagi, saya mau sapa siapa ini yang ada nih. Saya mau ini ada Galuh lagi nih, S Galuh Pram titik-titik nih. Ini siapa nih? Panggilannya siapa ini? Boleh di open mic-nya. Galuh Pramesti kayaknya ya. Prameswari. Oh, Eh, Mar Prameswari. Sob. Terus siapa dipanggilnya? Mama manggil siapa kalau di rumah? Galuh. Galuh gimana Galuh? Waktu sekolah kamu lebih lebih sukanya sekolah waktu pas kelas berapa sih? eh, SD kelas 4. Kenapa? Boleh tahu gak? Eh, Sama sih kayak Maureen tadi. Karena Banyak banyak di kelas main. Betul ya. Jadi memang anak-anak kan kalau juga. ditanya kalau iya, kalau saya juga sama loh. Saya itu kalau waktu sekolah paling suka waktu bukan SD. Saya nggak mau ngikut-ngikut ya. Saya TK paling seneng. Kenapa TK? TK itu banyak mainnya, nggak ada PR gitu ya. Terus kalau saya mau tanya sama yang cowok-cowok nih tadi sama sama temennya si Dapeng nih ya. Dilan nanya Dilan lagi ya Dilan. Dilan, kalau seandainya waktu kecil dulu ya. Saya waktu kecil dulu biasanya kalau pulang sekolah tuh mainnya main sepak bola atau main layang-layang. Dan biasanya kalau udah sore tuh, kamu sukanya apa kalau kalau pulang sekolah waktu masih kecil SD? Main apa Dilan? Kalau pulang sekolah dulu pas SD alhamdulillah suka belajar ya, Pak. Wih, gue belajar. Sip deh. Wah, ini berarti yang beda. Dilan, sekarang saya mau nanya yang sukanya main deh, yang suka sore tuh suka main sepak bola atau main apa gitu. Nih Dava nih, yang temannya si Daveng nih. Ayo Dava. Atlet Pak itu, Pak. Atlet. Oh, itu atlet ya? Oke. Yuk Dava. Open mic Dava. Iya Pak. Halo. Dava, kamu sukanya apa kalau saya pulang sekolah dulu? Kalau saya Mainnya apa? sukanya di rumah main game Pak. Main games ya? Oke, main game. Sekarang udah mainnya games. Dulu kalau saya main sepak bola, main bola gitu atau layangan, itu biasa kemudian kalau udah maghrib tuh, mama saya udah panggil tuh. Ya, mandi gitu ya. Terus jawabannya apa kira-kira? Udah pasti bisa ditebak harusnya. Jawabannya adalah tuh ya anak saya Nanti. iya nanti entar gitu ya. Sampai kemudian mamanya datang lagi atau nge-game juga sama kayaknya Dava juga gitu deh. Ya, kalau bunda datang, Dava mandi dulu. Dava bilang, nanti mah gitu ya. Bentar lagi tanggung gitu kan ya. Kenapa? Terus sampai kemudian kalau saya dulu sampai kemudian mama saya datang bawa itu sapu lidi. Ngeri ya. Sapu lidi baru mandi baru pulang. Nah, anak-anak, sebenarnya kalau kita bilang ya, main sepak bola, main game, belajar gitu ya, kayak misalnya kita jalan tadi, juga sebenarnya kan capek ya. Tapi kenapa kita bisa bilang entar mah gitu? Karena kita menyukai, kita seneng, karena kita anggap itu bermain, bener ya? Nah, jadi pesan saya anak-anak, nah kalau seandainya kalian dalam dalam sesi kali ini juga jangan mikirnya susah-susah ya. Jadi kita mau main, nggak usah takut. Jadi rule-nya kalian kalau mau jawab jawab aja. Nggak ada yang bener, nggak ada yang salah kok. Ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa mengubahkan pendapat. Kan tadi gampang ditanya juga bisa jawab. Dan kenapa kalian menjawab itu kalian punya alasannya. Karena kalau tahu alasannya berarti udah level yang kedua kayak Sarimi ya. Sarimi kan Sarimi 2 ya. Levelnya 2. Jadi hari ini saya berharap nggak muluk-muluk. Kalian bisa dapat sampai level 2. Nggak cuma tahu. Karena kalau cuma tahu baca aja selesai. Ya. Tapi mesti level 2. Paham supaya paham berarti kalau nggak jelas kalian boleh bertanya.
Gitu ya. Clear? Deal ya? Oke? Oke. Sekarang izinkan saya untuk sharing. Saya share screen-nya dulu ya. Ini terkait dengan materi yang pertama kita dulu. Share dulu. Nah, udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah terlihat Udah ya. ya. Ya, nih jadi di sesi 1 ini kita mau bicara mengenai 3 poin. Mengenai produktivitas, mengenai bangunan, dan mengenai air handling unit ya. Oke, anak-anak tadi sudah cerita bahwa saya kenal Pak Dadang sudah dari tahun 2000-an. Saya sudah tahun sekarang mungkin masuk tahun yang ke-30 ya dalam bekerja ya. Di mana dari 30 tahun itu sebagian besar mungkin 26 tahunnya itu saya di pub. Di pub, tahu pub? Tahu? Pubnya bukan yang ajib-ajib loh ya. Saya anak pub. Pubnya itu pabrik ya. Jadi di pabrik. Tentunya kalau kita bicara di pabrik, kita akan bicara mengenai tugas kalau sana di pabrik itu, kalau di industri itu apa sih tugasnya? Di industri itu adalah kalau ditanya ngapain sih ada pabrik, ngapain ada industri gitu ya. Tugasnya kalau di industri apa? Membuat gitu kan namanya produksi ya. Memproduksi. Produksi dari siapa? Pesanan siapa? Pesanan dari marketing untuk bisa apa? Punya produk-produknya sampai ke tangan konsumen ya. Dan kita tahu kalau seandainya udah di pabrik itu pasti bicara mengenai bagaimana kita bisa produktif gitu ya. Nah, ini definisi-definisi dari produktivitas. Anak-anak ini nggak usah dicatat ya. Jadi kalau yang dicatat itu poin-poin pentingnya aja. Toh nanti materinya juga di-share ya. Jadi ini kita bisa lihat kalau kita ngomong mengenai produktivitas, produktivitas itu dikatakan katanya satu. Yang di poin pertama yang di satu itu adalah ukuran efisiensi, bisa lihat dari orangnya, bisa lihat dari mesinnya, gitu ya, dari sistemnya dan segala macamnya dibandingkan dengan apa itu? Input dibanding output dibandingkan terhadap inputnya dia. Ya, jadi contohnya paling gampang gini. Kalau kita punya uang 100 rupiah, kemudian kita coba putar uangnya, ya mungkin dari 100 rupiah kita kulakan jual beli beli sesuatu, beli makan, kita jual dengan harga lebih tinggi, dapetin hasil yang lebih banyak. Maka contoh ya, modalnya 100, kemudian kita dapatkan kembali lagi uangnya 1000, berarti outputnya dibagi inputnya adalah 1000 dibagi dengan 10. Ya, berarti apa? Oh, ini bisa 10 kali lipat. Artinya produktivitasnya 10 kali lipat. Gitu ya. Jadi produktivitas itu adalah ukuran ataupun rasio antara output dibanding dengan input. Oke? Sekarang saya tanya, coba kasih saya contoh ukuran produktivitas kalau dalam perkuliahan. Dalam kuliah, apa contoh ukuran? Ih, si si Aura dibanding sama Dava kayaknya lebih lebih produktif tuh gitu. Apa coba contohnya? Boleh gak? Silakan. Kalau ada yang mau ngomong ya, kasih contoh. Hmm, ini nggak bunyi nih ya. Nggak ada yang ngomong ya. Mungkin izin menjawab. Boleh, Bapak. ayo Aura. Ini sih permisalan aja ya Pak. Misalkan Ini soal. kita di semester 7 kan dibuat 3 tugas mata Ya, kuliah. betul. Nah, dalam tugas mata kuliah itu, misalkan si A selesai dalam waktu 3 jam. Betul. Si B itu selesainya dalam waktu 1 hari atau 24 jam. Mm-mm, Itu kan berbeda. Berarti mm-mm. produktivitas si A itu karena waktunya dia lebih singkat. Yang Iya, mana berarti inputnya singkat kan inputnya dalam bentuk waktu. Berarti ya, si A ini dinilai lebih produktif daripada si B gitu, Pak. iya. Pintar, jempol. Gitu ya. Itu contohnya ya. Nah, secara sederhana, terima kasih ya Aura ya. Jadi kalau tadi disampaikan, oh ya rasio nih antara output dengan input gitu ya selama periode tertentu. Nah, dan itu akan menentukan tentunya kalau di pabrik itu adalah biayanya. Ya. Nah, ini istilahnya kalau diproduksi dia bilang katanya perbandingan antara keluaran atau output dibandingkan masukan atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi pakai sumber dayanya apa, kemudian outputnya apa.
gitu ya. Contoh kalau dibilang dari sisi produktivitas, kalau mahasiswa ini, kalau mahasiswa eh, goalnya adalah selesai jadi S1 gitu ya, jadi sarjana farmasi. Kalau si A perlu waktunya 8 semester, si B perlu waktunya 10 semester, maka produktivitasnya kita bilang oke, lebih produktif yang 8 semester. Kenapa? Karena outputnya sama, sama-sama sarjana farmasi, tapi inputnya si A lebih sedikit, cuman perlu 8 semester, sementara si B perlunya 10 semester. Gitu ya. Jadi, nah, kaitan dengan itu di pabrik ya, kalau nanti dalam di industri pun atau sebenarnya dimanapun, penting sekali untuk kita untuk menjaga produktivitas kita. Karena apa? Karena pada akhirnya ini akan berdampak kepada konsumen kita ya. Nah, ini contoh bayangannya kita nih. Ya, saya mau tanya sama siapa ya? Cek aja deh. Yang buka aja nih ada si Yana. Yana Setiani Pradina. Yana, open mic boleh Yana? Yana Setiani Pradina. Yana, mana suaramu? Kenapa ada kendala di suara kali ya ini ya? Oke, kalau gitu saya lari ke ini. Siapa nih? Salsabila. Panggilnya siapa ini? Salsa? Iya, salsa, Pak. Oke, Salsa. Kamu kalau seandainya mau beli, kamu makanannya apa yang kamu suka? Makanan kalau jajanan. Bakso suka? Iya, suka, Pak. Suka ya. Kalau kamu cari bakso, apa yang dicari? Syaratnya? Bakso yang Yang enak, terus enak, murah terus juga. iya. Murah, Dan juga kalau bisa, kalau kita mau pesen nggak pakai, sama. yes, udah gitu ya. Di mana-mana udah gitu. Di konsep industri juga sama, di produk itu juga sama. Kita mau yang harganya murah, ya, kemudian juga kualitasnya bagus dan dalam waktu yang singkat. Udah selesai itu, clear, ya. Mau beli baju, modelnya mau biru, mau kuning, ya. Oke, saya senangnya warna biru. Oke, lebih berkualitas, lebih bagus nih warna biru nih. Silakan. Balik lagi kualitas dari persepsinya si customer ya. Jadi kualitas, kemudian dari sisi cost, kemudian dari sisi juga deliverynya. Ya, biasa disebut dengan QCD itu, quality cost sama delivery. Nah, kalau kita lihat, bayangkan misalnya Salsa tadi jual pisang goreng ya, modalnya pisang gorengnya 1.000 rupiah ya Salsa. Dan kamu untuk mendapat keuntungan tuh mau ambil 500, berarti jual 1.500 ya Salsa ya. Nah, sekali waktu ternyata bahan bakunya, harga pisangnya itu naik Salsa. Modal kamu jadinya 600. Kalau tadi modalnya berapa? Maaf. Modalnya 1.000 ya, dijualnya 1.500 ya. Jadi untungnya berapa? Labanya? Mana Salsa? Salsa hilang suaranya nih. Iya, iya, Pak. Iya, berapa untungmu? Modalmu 1.000, jualnya 1.500, untungmu ada? 500. Pinter. Kemudian ternyata sekarang jual harga pisangnya naik nih, Nak. Nggak cuma 1.000, tapi jadi 1.100. Berapa kamu jual? Kalau misalnya tetap di Mm-mm, harga 1.500, berarti nanti untungnya yang dikurangi. Tapi kalau misalnya tetap meningkatkan, tetap mm-mm, mempertahankan untung 500, berarti jadi mm-mm. 1.600. Iya, jadi kamu jual harga berapa, Nak? 1.600. Yes, itu bicara salsa sebagai penjual ya. Salsa ingat tadi kalau waktu kalau sebelumnya lagi, kamu kalau misalnya mau beli pilihannya gimana? Yang enak, Yang kemudian apa enak, lagi? murah, Yang murah dan yang tadi tadi ya cepet ya. waktunya, ya. Iya, sekarang pertanyaannya menurut kamu kalau kamu jual 1.500 pisangnya tadi, kamu masih mau beli gak? Tadinya 1.500, sekarang 1.600. Mau beli gak? Mungkin beberapa konsumen pikir-pikir sih, Pak. Iya, jadi kita sama ya. Termasuk kita juga mungkin kita akan mulai mikir-mikir, mulai ngeliat larak lirik kanan kiri seperti apa. Apalagi kalau ternyata di sebelahnya ada jual pisang dengan harga 1.500. Enaknya juga kayaknya sama deh enaknya ya. Maka yang terjadi apa? Kita akan berpindah ke lain hati, bener? Ya, betul. Nah, konsep yang harus dipahami dalam produktivitas itu adalah kalau seandainya biayanya kamu semakin naik, modal kamu naik, ya, semakin mahal, maka nggak boleh naikin harga jual.
Tapi yang dilakukan adalah apa? Bagaimana bisa menekan biayanya gitu. Sehingga tetap bisa jual di angka 1.500. Sekarang kalau saya tanya lagi ke anak-anak. Anak-anak, kalau tadi dalam case pisang goreng ya, modal 1.000 jual 1.500, sekarang modalnya jadi 1.100. Kemudian dia punya harganya, jualnya, bagaimana caranya supaya kita bisa jual tetap 1.500, tetapi laba kita juga tetap dapat 500. Gimana caranya kira-kira? Kalau pisang goreng, apa yang mau dilakukan? Kasih saya 10 cara supaya tetap bisa labanya dapat 500. Silakan. Ada 10 volunteer. Saya ibu Gimana? ini. Iya, Ya, silakan. Iya, siapa ini Gina ya? Gina apa sih ya? iya Pak Gina. Ayo Gina, gimana? Satu, cara pertama supaya untung tetap 500. Kalau dari saya memperkecil ukuran pisangnya, Yes. Pak. Pinter memperkecil ukuran pisangnya. Terima kasih Gina. Yang kedua, siapa lagi? Ayo. Ayo, ini masih pertanyaan pisang loh. Belum Izin tanya menjawab, yang... Pak. Iya, siapa ini namanya? Salsa, Pak. Salsa, ayo apa Salsa? Kalau menurut saya mencari bahan yang kualitasnya sama tetapi harganya itu lebih murah. Ya, berarti nyari nyari ke supplier lain yang bisa bisa bargain ya. Bener ya? Ya, Pinter. Oke. Siapa lagi? Yang ketiga. Ada 10 yuk. Harusnya bisa ini mau ya. Ada 80. Berapa nih? 82 orang. Nyari 10. Pak, cari supplier lain. Supplier pisang yang harganya bisa kita tawar. Oke. Apa lagi? Ayo, ada 8. Ayo. Biasanya kalau goreng pisang itu pakai minyak goreng. Ya. Isinya biasanya digoreng itu kan direndam tuh ya pisangnya. Misal isinya 10. Misal. Gimana caranya? Supaya lebih efisien? Ada yang bilang gimana caranya? Hmm? Supaya tadi tuh labanya, biayanya bisa ditekan. Izin menjawab. Ya, boleh, boleh, boleh. Silakan. Ada 2 tuh. Oke. Eh Siti Zarotuna Sana. Ya, Yang awalnya penuh gitu, minyaknya dikurangin yes. dikit gitu. Iya, kurang sih pinter ya. Sip kalau gitu. Terima kasih. Panggilnya apa Siti? Oke. Yang tadi ada suara lagi yang lain tuh. Saya, Yuk. Pak. Ayo silakan siapa ini? Jadi kan tadi dibilang kalau satu wajan atau satu Mm-mm, gorengan itu kan 10 pisang ya, mm-mm. Pak. Kenapa Ya, nggak coba ditambahin 15 atau 20 pakai ganti iya, wajannya atau bentuk wajannya gitu, Pak. pintar jempol gitu ya itu. Siapa sih ini yang ngomong ini? Andara, Ini Pak. Andara. Oke, Andara gitu. Terima kasih Andara ya. Apa lagi? Saya mau nanya Andara lagi deh. Ayo Andara kasih lagi 2. Ini sih, Pak, yang goreng pisang sedikit aja, Pak. Yang goreng pisang sedikit Orangnya, maksud orangnya. orangnya, Pak. Kalau sebenarnya yang Personnya. ya tadinya satu goreng 1 kuali, kalau bisa 1 orang sekarang taruh pakai dia goreng di 2 kuali kan jadi kan lebih lebih hemat orang, betul ya? Betul, Pak. Pinter. Satu lagi dong boleh dong. Ayo Andara. Satu lagi Ini, Pak, bisa. Apa? biasanya kan misal kita gorengnya awalnya 15 menit gitu, Pak. Ya, pinter. Kalau Terus? dikurangin aja lama waktu penggorengannya, kalau misalkan bisa 10 menit dan itu hasilnya tetap Iya, si batas penerimaan, ya udah berarti itu aja iya, 10 menit gitu Pak, iya. kan hemat gas. Cakep. Cakep, pinter. Ya, jadi kurang lebih anak-anak konsepnya kayak gitu. Ada banyak sekali yang bisa diupayakan supaya apa? Tadi kalau produktivitasnya bisa meningkat kan? Tadi produktivitas apa? Rasio antara output dan input. Benar? Yang kita bicarakan tadi adalah ada upaya-upaya untuk meningkatkan output, ada yang menurunkan input. Benar ya? Karena produktivitas itu bisa meningkat kalau kita bisa lakukan dengan 3 cara sebenarnya. Satu, outputnya ditambah. Kayak tadi contohnya pisang goreng 1 kuali digoreng 10 ya udah kasih aja 15. Bener ya? Kan outputnya bertambah. Inputnya sama minyak gorengnya segitu. Ya. Atau cara kedua gimana? Dengan cara me, apa? Menurunkan inputnya. Ya ngurang inputnya. Misalnya tadi input orang tadi yang Anda cerita. Tadinya Pak 1 orang 1 kuali Pak. Satu penggorengan. Sekarang kita pakai adalah 1 orang untuk 2 penggorengan Pak. Dari tadi inputnya 1 sekarang bisa setengah Pak per penggorengan.
Itu contohnya ya. Atau yang ketiga, gimana caranya? Kombinasi duanya. Outputnya naik, inputnya juga diturunkan. Dari tiga itu mana yang paling bagus? Tentunya tiga-tiganya ya. Kalau bisa outputnya nambah, inputnya juga turun ya. Nah, kalau di industri ya, kita tahu ada banyak sekali untuk bisa menekan biaya dengan menekan yang namanya waste. Menekan berbagai macam pemborosan atau sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah. Ya, contohnya nih, dari si waste itu ada dua. Yang murni itu pemborosan atau waste, atau juga yang bisa ditolerir. Contohnya apa? Yang bisa ditolerir tuh gini. Anak-anak kalian tahu yang namanya kalau eh, industrinya itu industri motor otomotif ya. Biasanya sebelum motornya itu bisa dilepas di pasaran itu dicoba dites ya, diinspeksi. Kalau seandainya oke dikasih apa? Pas, QC pas. Pekerjaan untuk memeriksa itu tidak memberikan nilai tambah, tapi itu harus dilakukan. Kalau di industri itu ya, itu misalnya IPC, in process control itu tidak memberikan nilai tambah. Sampai sini clear? Ya, jadi yang namanya waste itu kalau ada satu proses, satu kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah, tetap aja. Contoh kayak gini ya. Contoh gini. Saya pegang handphone nih. Oke. Saya pindahkan handphone saya dari titik satu ke titik dua. Ada nilai tambah gak buat handphone? Di handphone itu? Nggak ada. Buat konsumen nggak ada nilai tambahnya. Tapi kan bergerak, Pak. Iya, tapi tetap jadi handphone. Ya. Atau kita ngomong pagi-pagi kita ngomong nasi goreng yuk. Kalau bikin nasi goreng, pada saat kita ngambil bawang, itu tetap jadi bawang, itu nggak ada nilai tambah. Kapan dia nilai tambah terjadi? Pada saat bawangnya dipotong. Ya, kenapa? Dari bentuk bawang utuh menjadi cacahan. Ya, jadi konsepnya pelan-pelan dulu. Oh, kalau nggak nilai tambahnya buat siapa? Buat si konsumen. Ingat ya. Jadi buat konsumen. Pak, bawang kalau dicacah iya dong. Kalau dicacah kan lebih sedikit. Nanti waktu digoreng lebih apa? Lebih garing gitu. Dan itu lebih memberikan cita rasa yang akan dinikmati oleh konsumen. Jadi dari kacamata konsumen ya, gitu ya. Nah, yang mesti dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi pemborosan-pemborosan itu. Ya, ini gambarnya beberapa contoh pemborosan-pemborosan yang memang akan mempengaruhi dari sisi produktivitas kita. Ya, nggak usah dihafal pelan-pelan. Yang pertama, pemborosan pertama adalah dalam produksi, produksi yang berlebih. Ya, jadi produksinya terlalu banyak, terlalu cepat, lebih dari kebutuhan pelanggan. Kenapa gitu? Saya kasih contoh. Kalau ini bayangkan ini adalah supermarket yang jualan daging, ya. Kalau jualan daging, misalnya kebutuhannya itu sebut aja 100 kilo, dia simpan 200 kilo, maka dalam satu hari akan ada 100 kilo yang harus dia simpan, benar. Kalau dia simpan daging disimpan di mana? Di di mana daging simpannya di freezer, benar? Kalau di freezer berarti kan perlu listrik, perlu energi, perlu bayarnya listrik pakai apa? Pakai duit apa pakai daun? Pakai Pakai uang. duit. Duit, Iya, Pak. pakai uang. Iya, jadi produksi terlalu cepat. Itu adalah pemborosan. Atau paling contoh yang lain lagi apa? Fashion. Ini buat para remaja putri nih, anak remaja putri nih ya. Hari ini lagi nih, lagi ngehits nih trennya, tren misalnya apa? Bajunya yang itu, yang warna biru gitu ya. Nggak lama udah berubah lagi kan? Nggak lama cuma berapa lama udah ganti. Tren warna bukan biru, sekarang warnanya warna ke hijau. Yang birunya gimana? Laku gak? Nggak laku. Ya. Atau yang contoh yang paling real adalah handphone. Tahu sendiri dong ya, handphone cepet banget berubah. Jadi produksi yang berlebih atau yang namanya overproduction itu adalah pemborosan yang nomor satu. Sekarang saya mau tanya ya, di rumahnya Aura, coba bayangin kamu ada di rumah sih ya memang ya. Buka lemari kamu, bayangin itu ada bajunya banyak ya. Nah, sekarang kalau kemudian Aura keluar nih jalan, ada baju bagus ya. Kamu mau beli gak? Beli. Biasanya gitu kan ya.
Beli, Pak. Beli. Kalau ada uang. Begitu. Kalau ada uangnya, beli. Jangan kelihatan kayak orang susah gitu dong. Nah, beli. Begitu dibeli, sampai rumah buka lemari, lemari ternyata penuh. Apa yang dilakukan? Wah, bilang, Ngebuangin ini, Pak, baju-baju yang nggak kepake. iya, itu satu. Kan bisa dilakukan, oh kalau gitu baju yang ini mesti dibuang. Bener ya? Atau yang cara yang biasa, kadang-kadang orang lakukan adalah bilang sama mama, mama beli lemari lagi dong. Bener? Iya nggak? Bener sih, Soalnya Pak. bajunya udah nggak muat. Begitu beli lemari lagi, areanya kemakan nggak? Areanya kemakan. Makan, Pak. Ya, jadi nomor satu produksi berlebih kalau di obat, kenapa nggak boleh? Nggak boleh produksi banyak-banyak. Ayo, siapa yang mau jawab? Kenapa nomor satu produksi nggak boleh berlebih? Ada hubungannya sama yang kedua sih, Pak. Yang keborosan Apa tuh? kedua itu. Inventory itu, Pak. Nanti kan Pi- Mm-mm. terus penyimpanannya jadi lebih. Nah, terus kan obat itu kan ada ED-nya juga kan, Pak. Kalau Iya, kan betul. nggak dikontrol, ntar ED-nya banyak, terus ED-nya Mm-mm. dekat, terus habis itu Mm-mm. semuanya ED, kan harus Mm-mm. dimusnahkan. Itu kan nambah lagi buat proseduralnya, terus buat personalnya. Juga belum Mm-mm. lagi obat-obatan yang kayak vaksin gitu-gitu kan butuh Mm-mm. penyimpanan yang eh, khusus ya Pak. Itu kan nambah biaya. Iya, iya. Selain areanya yang boros, tenaga listriknya, tenaga personalnya juga boros Pak. Pinter. Itu penjelasannya dah komplit. Udah dijelasin sama Aura. Jadi itu sebabnya expiry date-nya kita tambah lama tambah deket ya. Kasus yang terjadi kalau seandainya kalian amati ya, 2 tahun lah, 3 tahun lalu ya, COVID 2020 ya. Begitu COVID datang, obat apa yang paling laku? Vitamin, bener? Vitamin C berbondong-bondong ya, industri bikin bla 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 bla. Coba kalian amati sekarang ya. Kira-kira ngelihat gak ada sering sekali sekarang bakti sosial? Nggak ya, nggak tahu ya. Nah, kalau kalian perlu tahu, itu industri-industri sekarang ini begitu selesai pandemi jadi endemi, saya mau tanya sama kalian, mungkin dulu minum vitamin rajin ya. Sekarang mungkin bisa jadi bolong-bolong, bener? Akibatnya apa? Menu udah produksinya tadi ya nggak laku, udah nggak laku gimana? Ya, udah hype-nya udah keburu hilang. Maka itu pemborosan yang pertama, produksi yang berlebih atau over production. Ya, nah ini contoh yang selanjutnya. Yang kedua, apa tadi? Yang tadi yang disampaikan tuh sama orang. Yang kedua adalah gimana? Kalau memang lebihnya di inventorinya ya. Jadi inventory yang berlebih. Kenapa? Ya tadi kalau contoh kayak baju mesti dipindahin. Yang paling sederhana kalau di pabrik ini biasanya itu ada apa? Ada material-material, ada juga misal finish good, ada karton-karton. Begitu penuh gimana? Pindah geser kiri, geser kanan, geser kiri, geser kanan ya. Nambah orang, nambah space area dan kalau kalian tahu itu untuk space area satu gudang itu lumayan. Per meter square itu ada sekian dolar kalau teoriannya ya. Jadi yang kedua adalah jangan pernah bikin apa inventory yang berlebih. Inventory berlebih karena produksi yang berlebih. Maka yang tadi nomor satu overproduction disebut sebagai katanya itu adalah setan pemborosan. Kenapa? Gara-gara dia banyak tuh berentet tuh. Ya, jadi selain overproduction ada lagi inventory juga yang terlalu tinggi. Ya, itu yang kedua. Jadi produksi berlebih, inventory, ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang harus juga kita lihat, ya, menunggu, waiting. Pekerjaan menunggu itu udah nggak enak. Kenapa? Contoh menunggu kalau di pabrik ya. Di pabrik itu kalau untuk proses pencetakan, misalnya pencetakan tablet, itu bisa dilakukan kalau balek siap cetaknya itu rilis QC, ya. Nah, pada saat dia belum masih dalam proses pemeriksaan, proses rilis, kan nunggu produksi bisa jalan nggak? Nggak bisa. Akibatnya apa? Orang produksinya nggak ada pekerjaan. Atau kalau di dapur yang paling gampang nggak berani di dapur, Pak, kalau bisa kalau mau goreng pisang itu baru orangnya baru bisa goreng pisang kalau sudah panas minyaknya, bener. Kalau belum panas nggak bisa, maka nunggu minyak panas. Itu adalah pemborosan juga yang ketiga, ya, nggak bisa menunggu gitu. Dan saya lupa tadi saya mau cerita, anak-anak di industri farmasi ini punya karakteristiknya tuh ada 3 hal yang memang
ditakuti, yang harus dihindari, ya. Dan 3 hal karakteristik dari industri farmasi. Yang pertama, yang pertama ya. Yang pertama adalah customernya itu, untuk customer kita itu adalah termasuk customer yang oneng ya. Atau sekarang bahasanya apa? BG gitu ya. Gitu ya, bener. Saya baru kemarin dengar cerita dari teman saya. Ini anak-anak sekarang ngomongnya BG lu gitu. Itu BG apa sih gitu. Udah tahu dong. Pak Dadang tahu kan nih BG nih, jangan-jangan nih. Ya. Nah, ini. Nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Oh, oh nggak tahu tuh. Padahal nggak tahu ya. Saya baru tahu kemarin, Pak. BG. Jadi BG itu tinggal teman sama O gitu kan ya. Jadi Walah. customer kita itu BG. Kenapa customer kita BG? Contoh paling gampang. Kalau customer kita minum obatnya pahit, dibilang gimana? Obatnya manjur. Marem ini obatnya. Bener ya? Kenapa? Pahit. Padahal belum tentu obatnya pahit. Bukan tentu marem. Bisa jadi terjadi peruraian. Bener nggak? Iya, maka customer kita oneng. Ya, BG. Itu karakteristik yang pertama loh. Ya, bahaya juga ya. Terus contohnya paling gampang juga gini. Kalau kita mau beli bakso, baksonya nggak enak, kita terusin nggak makan baksonya? Nggak ya. Oke. Sekarang kalau seandainya obat, nggak enak obatnya, tambah marem, sikat terus gitu ya. Atau bahkan kadang kalau sirup parastamol misal contoh. Sirup parastamol nih, warnanya, warnanya udah mulai ada merah-merah, bagus nih ya. Padahal mungkin bisa jadi peruraian. Itu mereka nggak tahu. Jadi karakter pertama kita, farmasi itu deket banget sama apa? Sama nyawa. Ya, lumayan tuh. Yang pertama ya. Jadi udah deket sama nyawa, jadi bisa kritikal. Yang kedua juga apalagi customer-nya juga oneng. Ya, customer-nya BG. Yang ketiga, ya, di kita di industri farma itu sama kayak industri korek api. Korek api bukan yang gas loh ya. Dulu zaman saya tuh yang kayu, tahu gak? Yang kayu. Aura tahu yang kayu, yang batang itu. Yang mecis tahu ya? Nah itu. Tahu. Tahu pasti kalau kalian kalian tahu gak cerita dengan apa? Si gadis dengan gadis korek api, pasti tahu dong ceritanya dong. Ya, korek api itu sama. Coba bayangin kalau untuk ngetes korek api, batang korek api itu nyala nggak gimana? Kan harus dites gitu kan ya. Coba aja lakuin tes 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 gitu. Terus apa yang dijual korek apinya? Habis, kagak ada. Bener. Obat juga sama kayak gitu. Kenapa? Coba cek obatnya berkualitas gak? Minum. Minum. Lah yang dijual opo. Ya. Beda dengan misalnya sepeda motor. Sepeda motor jadi dicobain dulu kan, dites. Bisa dijual gak? Bisa. Ya. Karenanya di industri farmasi itu karakteristik kita itu ngeceknya dengan cara apa? Random sampling. Bayangin, sudah punya resiko tinggi, ya tadi tuh orang bisa metong loh kalau salah. Yang kedua, kita juga inspeksinya enggak full 100%, tapi kita pakai random. Ya. Dan yang ketiga, customer juga once. Oke. Jadi itu di farmasi. Jadi kalau misal ditanya, saya nggak mau nanya Pak Dadang udah nyemplung kadung. Kalau kalian ditanya, nyesel gak masuk farmasi? Begitu, nggak usah dijawab ya. Kalau nyesel ntar balik lagi. Aduh jangan nyesel dong gitu. Itu karakteristiknya. Karenanya di industri farmasi ada 3 hal juga yang dihindari. Yang pertama adalah terjadinya mix up. Ya. Yang kedua, terjadinya kontaminasi. Yang ketiga, terjadinya cross kontaminasi. Udah 3 itu. Kontaminasi, cross kontaminasi, dan mix up. Saya mau tanya sekarang sama anak-anak. Apa bedanya mix up, kontaminasi, cross kontaminasi? Yuk, ada yang mau jawab gak? Ada yang mau jawab? Yang cowok nih, yang cowok belum buka suara nih. Bedanya mix up, kontaminasi, cross kontaminasi. Pakai bahasa sendiri untuk menunjukkan kalian paham. Peng. Ayo, Dapeng. Dapat paling ganteng nih. Dapeng. Gak Iya, apa-apa. Pak. Yuk, apa kira-kira kontaminasi, cross kontaminasi, mix up? Pakai bahasa kamu sendiri. Nggak usah googling, nggak usah Kalau pakai misalnya, ChatGPT. ya Pak, siap Pak. Iya. Ini kalau Iya. menurut saya sendiri sih, kalau untuk Iya. cross kontaminasi itu yang secara tidak langsung gitu Pak. Kayak misalkan eh, ada kontaminan yang nempel di suatu alat, nanti alatnya itu bisa kontaminasi ke bahan yang lain. Oke, Itu untuk terus? cross kontaminasi. Untuk mix up kontaminasi mungkin secara langsungnya ya Pak. Jadi langsung kontaminasi secara langsung antara bahan ke bahan seperti itu.
Terus kan ada 3 pertanyaannya. Kontaminasi mix up sama cross kontaminasi. Ayo. Kontaminasi mix up sama cross. Yes. Satu lagi. Tadi kamu udah jawab apa tadi? Kamu jawab cross kontaminasi, kamu jawab ya. Terus apa lagi kamu jawab? Kalau misalkan mix up itu berarti seperti kayaknya antara 2 itu Pak. Kayak misalkan dia kontaminasi secara langsung tapi juga ada secara tidak langsungnya. Gitu ya. Oke. Bapak terima kasih ya. Nah, anak-anak yang lain paham nggak? Saya kasih ilustrasinya dengan makanan aja ya. Paling gampang ya. Kita sekarang tadi nasi goreng, saya ngomong sekarang bolu. Tahu bolu? Bikin bolunya gimana kalau bikin bolu? Ya, bikin bolu udah tahu dong. Adonan masuk ke dalam oven gitu ya. Nah, anak-anak, mama bikin bolunya 2. Rasanya rasa pandan dan rasa coklat. Oke? Clear? Ya. Pertanyaan saya. Kalau ternyata di bolu coklat ya, ada bintik-bintik warna hijau, itu namanya apa? Kontaminasi atau cross kontaminasi? Cross kontaminasi. Cross kontaminasi. Clear ya? Oh, atau di bolu pandan ada coklat. Oh, ini namanya cross kontaminasi. Kontaminasi silang dari produk sebelumnya ya. Clear? Sekarang pertanyaan keduanya. Kalau di bolunya mama ya, itu ada bintik-bintiknya hitam dari binatang yang Nah, itu namanya kontaminasi apa cross kontaminasi? Kontaminasi, Pak. Kontaminasi. Kalau di bolunya mama ada hitam, ternyata itu dari arang oven, namanya kontaminasi atau cross kontaminasi? Kan oven kadang-kadang hitam tuh ya. Dilala nyatu. Di bolu pandannya ada hitam. Namanya kontaminasi atau cross kontaminasi atau mix up? Namanya apa? Kok diem? Bingung, Pak. Bingung. Ya. Apa namanya? Namanya kontaminasi. Benar ya? Kan nggak ada produk sebelumnya. Clear? Kalau ternyata kita beli bolu, mama udah selesai nih, udah dipaketin. Beli bolu. Bolu pandan. Kotaknya ya. Bolu pandan enak bingits. Ya. Gitu dibuka. Loh, kok bolunya warnanya coklat? Kotaknya bolu pandan. Dalamnya, kok bolunya coklat? Berarti namanya? Mix. Apa? Iya, betul. Ngerti sekarang? Paham? Paham, Pak. Iya, jadi yang ditakutin terjadinya mix up, ngeri banget. Ya, obatnya harusnya paracetamol, ternyata dalamnya adalah glimepirid. Tahu dong ujungnya gimana ya. Yang kedua tadi apa? Selain mix up, yang ditakuti adanya terjadi cross kontaminasi. Bener? Pak, ini sih nggak mix up banget sih ya. Ada sebagian tuh dari produknya, misalnya sebelumnya Prokol masuk ke Proma, Prokol warnanya merah, Proma warna hijau. Kok ada merah-merah yang di hijau ya? Oh, mungkin pemanis keles gitu ya. Padahal itu Proma. Itu juga nggak boleh ya. Yang berikutnya lagi apa? Bisa juga cari kontaminasi. Kok hitam-hitam gitu ya. Jadi itu poin yang mesti disampaikan, yang mesti diingat-ingat ya. Karenanya di industri itu biasanya hal itu yang betul-betul dijaga. Nanti saya cerita lagi dengan cara apa ya. Kita masuk lagi, lanjut sebelum saya lupa. Jadi tadi apa pemborosannya ada? Yang pertama produksi yang berlebih karena memerlukan penanganan. Yang kedua inventory yang berlebih. Yang ketiga apa? Menunggu. Di sini ada yang kumon nggak? Pernah ikut kumon? Boleh nggak ngomong Bu open mic? Alfaikar. Oh, Alfaikar ya enak ditunjuk nih. Halo Alfaikar open mic Alfaikar. Nih kumon nih. Alfaikar mana? Belum Mana pernah. Alfaikar? Nggak apa-apa. Kamu biasanya dipanggilnya siapa? Mama panggil Ikar. siapa? Ikar? Nggih. Iya, Ikar. Ya, Ikar karena kamu belum kumon jadi saya cerita sama kamu. Ikar kalau di kumon itu biasa dikasih tugas. Ya, dikasih tugas itu kemudian dinilai Ikar. Misal contoh ada 10 soal ini matematika lah ya, kumon matematika Ikar.
Kalau 10 soal kamu jawabnya 9 yang benar, satunya salah, maka guru akan balikin ini benerin. Kamu benerin tuh, udah bener, maka nilai kamu jadinya berapa, Ikar? 10 soal, 9 bener, 1 salah, suruh perbaiki. Udah bener, jadi nilai kamu dikasih nilainya berapa sama si guru kumon? 10, Bapak. 10 ya, dinilainya 10. Oke? Iya. Hari berikutnya lagi, Ikar dapat soalnya 10, balikin ke guru, 10-10-nya benar Ikar. Dikasih nilainya berapa? 10, Bapak. 10, benar sekali. Hanya bedanya adalah dinilai 10 kamu yang kali ini dikasih tanda bintang. Paham kenapa dikasih seperti itu? Jadi, di kumon itu filosofinya adalah kamu tidak boleh melakukan kesalahan. Ya. Kalau kesalahan kamu mesti perbaiki sampai itu benar. Maka nilaimu 10. Tapi kalau kamu tidak melakukan kesalahan, nilaimu adalah 10 kasih bintang. Ya. Jadi kalau di industri farmasi kurang lebih sama, kita tidak mentolerir terjadinya kesalahan. Itu ya. Wah, ngeri banget kan di farmasi ya. Oke, saya lanjut. Jadi ngomong kumon ya. Jadi tadi menunggu juga sama. Kenapa? Kalau seandainya menunggu, maka nggak akan ada output. Tadi kan kita lihat produktivitas adalah output dibanding input. Menunggu tidak menghasilkan output itu namanya pemborosan. Ya. Yuk. Sekarang kita lihat lagi apa pemborosan selanjutnya lagi ya. Nah, yang selanjutnya lagi adalah ini saya sambil putar-putar nih. Saya turun dulu. Transportasi. Jadi pindah satu titik ke titik lain, satu titik ke titik lain. Nah, itu juga pemborosan. Karena itu, dalam rancang bangun, kalau bikin pabrik, itu sedapat mungkin proses satu ke proses yang lain itu harus berdekatan. Kenapa? Kalau enggak pindah-pindah. Atau bahkan contoh transport ini, kalau di pabrik-pabrik, mereka pada saat menentukan di mana mesti bangun pabrik, itu melihat supplier saya itu adanya di mana. Supaya kalau dia dekat kan enak ya, transportasinya menjadi lebih dekat. Gitu. Termasuk kalian juga saya yakin deh. Kalau kalian misalnya mau beli rumah atau mau cari kos, pilihannya yang dekat dengan kampus kan? Ya, jadi karena pemborosannya terjadi pemborosan transport, pindah stok. Ya, itu yang keempat. Nomor 1 tadi apa? Produksi berlebih, inventory, menunggu atau waiting, 4 transportasi, dan yang kelima adalah klik-klik dulu nih. Ya, ini contoh gambaran. Karena ada banyak handling dalam kaitan transportasi. Gerakan. Ya, gerakan itu sangat di pabrik itu juga sangat dilihat. Contohnya kayak apa sih Pak? Udah paling gampang saya kasih contoh ini aja deh. Masak nasi goreng aja ya. Karena tadi saya mau sapa ya sekarang. Auranya ganti-ganti aura. Jangan. Yang lain lagi sekarang. Saya mau siapa ya tadi? Oh ya, Maurin. Rin. Maurin. Apa namanya Rin? Ya, Pak. Ya, kalau kamu masak nasi goreng, kamu bayangkan depan kamu udah ada kuali ya. Oke, bumbumu ada di mana? Bumbu nasi goreng? Ada di samping, Pak. Samping kiri kanan? Samping kanan mungkin, Pak. Samping kanan. Oke ya, liatin di samping kanan. Oke, liatin di samping kanan. Terus kemudian di situ kan perlu daging ya. Daging ayam. Daging ayamnya ada di mana? Daging ayamnya mungkin di samping bumbunya, Pak. Samping bumbunya. Ya, coba kamu bayangkan kalau sampingnya kanan kiri. Tetap di kanan kali. Ambil bumbu. Kamu punya apa bahasanya itu? Sudip ya. Sudipnya kamu lepas kan? Iya, Pak. Ya, sudip kamu lepas. Mau nggak mau pada saat itu kamu cemplungin bumbu. Bener? Iya, Pak. Ya, bayangkan ya kalau seandainya oke, kamu kadal, jadi kadal ya. Bumbunya kamu taruh di kiri. Ya, kalau taruh di kiri berarti kiri bisa ngambil bumbu sambil kanan bisa ngaduk, bener? Oh, iya benar, Pak. Iya. Jadi mana yang lebih bagus? Di kiri, Pak. Ya, oke, itu contoh ya, contoh gerakan. Yang paling sederhana, yang paling gampang kalau di pabrik itu kita membedakan antara si kadal sama si kidal, ya. Itu penting banget untuk menempatkan posisi dia karena perlu gerakannya segala macam. Atau yang paling gampang seperti apa lagi? Contoh di meja belajar kalian. Kalian taruh penanya di mana?
Kalian taruh kalkulator di mana? Itu paling dekat. Biasanya kan taruhnya di laci-laci yang dekat kan ya. Karena itu gerakannya akan sangat apa? Sangat membantu kalian menjadi lebih cepat. Coba kalian naruh apa? Misalnya contoh naruh Aima di mana? Di kulkas, Pak. Kulkasnya nih, Mak. Oh, kulkasnya ada di ruang sebelah sana. Kamu mesti gerak tuh. Mesti pindah tuh. Maka itu terjadi pemborosan. Karena tadi kalau di industri, di pabrik, selain tempat ya, posisi alat-alat kamu juga tuh diatur. Oh, misalnya sudipnya ada di sini, oh embernya ada di sini, supaya gerakannya itu benar-benar apa efisien, supaya inputnya semakin turun, nggak banyak gitu ya. Itu contoh yang kelima. Jadi apa tadi? Produksi berlebih, inventory berlebih. Yang ketiga apa lagi? Menunggu, betul ya. Yang keempat transportasi, yang kelima gerakan atau namanya motion. Nih. Atau yang berikutnya yang keenam adalah proses yang berlebih. Ini dikasih contoh gambar orang motong ini ya. Motong apa? Motong dahan ya. Proses yang berlebih itu contohnya apa? Contohnya adalah IPC sebenarnya sih. Tapi kan IPC itu adalah pemborosan yang bisa ditolerir ya. Benar ya? Nah, proses itu yang tidak apa? Tidak tidak yang berlebih itu contoh kayak gini. Kalau di tempat kerja ya. Tugasnya Yana misalnya membuat surat. Yana udah bikin surat. Selesai suratnya diperiksa oleh atasannya Yana. Pertanyaan saya suratnya ya Yana. Suratnya berubah gak dengan diperiksa sama atasan kamu? Nggak berubah kan ya? Sama prosesnya persis sama. Maka itu adalah proses yang berlebih. Karena tadi balik lagi ke esensi yang contoh Kumon. Setiap orang itu mesti melakukan dengan benar. Coba bayangkan kalau seandainya Yana melakukan dengan benar. Perlu 2 orang nggak? Jadi antara Yana dengan atasan yang periksa. Kan cukup 1 ya. Maka itu proses yang berlebih juga diperhatikan. Karenanya di industri itu kalau untuk membuat satu produk, satu tablet perlu proses A, B, C, D akan dipikir gimana caranya supaya prosesnya jangan A, B, C, D ya. Prosesnya menjadi A, B, C. Itu bisa. Kita main sedikit ya contoh paling gampang. Tadi ya. Tadi yang masak nasi goreng siapa? Mau Rin ya? Rin. Dalam nasi goreng, dalam proses pembuatan nasi goreng, kamu perlu membuat bumbu ya. Membuat bumbu, jadi meracik bumbunya. Yang kedua adalah bumbu buatan kamu itu dimasukkan dalam penggorengan. Yang ketiga adalah menggoreng. 3 itu dulu ya. Meracik bumbu, kemudian bumbunya dituang ke penggorengan, kemudian tambahin nasi. Lah itu. Rin, ada berapa proses? Ada 3, Pak. Bikin jadi 2. Gimana caranya? Proses itu berlebih, kamu ada 3 proses. Bikin jadi 2. Gimana caranya, Rin? Ada atau kalau seandainya mau bingung, ada yang mau bantu? Ya, pas bumbunya udah jadi langsung masukin nasinya gitu, Pak. Iya, gimana Rin jawabannya? Jadi pas bumbunya udah jadi langsung masukin nasinya aja, Pak. Bumbunya kamu racik sendiri apa kamu beli? Beli aja, Pak. Iya, gitu contoh ya. Oh, kalau tadinya diracik. Jadi kita meracik dulu, baru kita tuangin ke kuali ya, ke penggorengan, terus tambahin nasi. Ada 3 proses. Ngapain ya kita ngeracik-ngeracik gitu? Ya udah kita beli jadi aja, bener? Sehingga proses kamu tinggal 2 tuh. Tuang bumbu, tuang nasi. Udah selesai. Gitu ya gambarannya ya. Proses yang berlebih. Jadi di produksi selalu dilihat proses mana yang nggak perlu, itu biasa kita cut. Kita potong. Ya. Nah, yang ketujuh tentunya kita adalah terkait dengan perbaikan. Kenapa? Ada perbaikan karena ada produk yang reject. Ya. Yang tidak memenuhi syarat. Itu pun juga apa? Pemborosan. Ini kalau saya dulu cerita paling gampang adalah kalau seandainya kita beli mendoan kan Purwokerto ya. Mau beli mendoan nih, mendoan yang gede banget tuh. Dilalah waktu pas mau digoreng itu mendoannya jatuh ke lantai. Ya kita ada di sebelahnya, diambil gak? Di lantai diambil, tapi nggak digoreng lagi dong. Diganti. Jadi kalau mendoannya harganya sebutnya misalnya 10.000, terus kemudian ditagih ke kita. Berapa harganya Mas? 20.000. Kok kenapa 20.000? Bukannya 10.000? Kan tadi 1 jatuh. Ya, nggak akan ada mau pelanggan yang mau kayak gitu. Ya, kenapa? Pada akhirnya apa? Yang jatuh tadi kan jadi beban buat si perusahaan. Sama juga kalau proses produksinya gagal, maka
produk yang gagal itu menjadi beban dari perusahaan. Maka ini adalah pemborosan yang ketujuh, yaitu terkait dengan kualitas atau ada yang namanya apa? Reject. Gitu ya. Nah, karena itu anak-anak kalau ditanya produktivitas gimana caranya? Karena ada reject tadi, Pak, perlu perbaikan lagi. Perlu repair lagi. Bener ya? Ada 7 pemborosan sebenarnya di dalam pabrik tadi ya, dalam industri. Yaitu satu, masih ingat overproduction, inventory. Yang ketiga waiting. Yang keempat transportasi. Bener? Yang berikutnya lagi yang kelima tadi apa namanya? Gerakan, motion. Yang kemudian lanjutnya lagi ada yang namanya proses. Ketujuh ada yang namanya perbaikan ya. Dan 7 itu biasa disingkat dengan yang namanya teamwork. T I M W O O D. T-nya apa? Transportation. I-nya apa? Inventory. M-nya apa? Menunggu. Motion. Ya, please. Ya, penunggu ini di Inggrisin dulu ya. Ini tadi siapa? Dava ya? Atau Iya Pak, siapa? Dava Pak. Dava ya. Jadi transportation, inventory, M-nya motion, W-nya ayo Dava. Kamu jawab nih kali ini W. W-nya adalah menunggu apa? Menunggu? Waiting. Ya. Waiting, Pak. Iya. O-nya apa? Overproduction. O-nya lagi apa? Overprocessing. D-nya apa? Defect. Dah. Biasanya disingkatnya teamwork. Transportasi berarti wirawiri ya. Inventory persediaannya berlebih ya. Motion gerakannya banyak nih yang nggak perlu nih. Kemudian apa lagi tadi? Waiting menunggu, overprocessing, overproduction dan defect atau terjadinya produk gagal yang perlukan perbaikan ya. Selain itu katanya juga ada lagi yaitu kreativitas yang nggak digunakan. Jadi kalau ada orang yang punya talenta, punya bakat namun tidak dikembangkan akan menjadi pemborosan buat perusahaan. Dan yang paling ngeri ya, amit-amit itu kalau terjadi kecelakaan kerja. Nah, jadi anak-anak semua, ini pembahasan kita yang pertama. Jadi ada namanya apa? Di produktivitas itu kita perlu meningkatkan output dan menekan input. Benar. Inputnya gimana nekannya? Ya itu tadi. Kita tekan pemborosan-pemborosan yang memungkinkan. Ya, gitu ya. Jadi contohnya kalau sekarang balik lagi. Di industri akan seperti apa, Pak? Industri seperti itu yang disikat semuanya. Gimana caranya tadi konsumen kita maunya kualitasnya bagus, harganya lebih murah, kemudian deliverynya juga lebih cepat, benar. Kalau kita bisa bikin prosesnya slim, lebih cepat, maka akan sampai customer juga menjadi lebih cepat. Harganya menjadi lebih kompetitif. Tapi yang nomor satu kualitasnya terus dijaga ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bapak izin bertanya. Boleh, siapa nih? Saya Iza. Iza Izin gimana bertanya. aja? Untuk jenis pemborosan tadi kan ada beberapa ya Pak. Ada produksi berlebih, inventory, menunggu, transport, motion, proses, perbaikan, kreativitas yang tidak digunakan, dan kecelakaan kerja. Nah, untuk yang bagian kecelakaan kerja itu saya masih bingung Pak. Kenapa hal tersebut masuk ke dalam jenis-jenis pemborosan? Karena kan kecelakaan kerja tidak direncanakan gitu. Pinter ya, Ija, pertanyaannya luar biasa, cakep banget. Saya cerita ini kayaknya waktu itu juga bareng Pak Dadang nih tahun 2000 berapa dah ya. Kami di produksi Ija itu prosesnya kebetulan proses pencetakan tablet ya Ija. Kebayang pencetakan tablet ya. Saya ingat waktu itu hari Jumat menjelang sholat Jumat ada operator datang ke saya keluar ya dengan kebetulan kami waktu itu di daerah Cipanas kental banget dengan logat Sundanya. Dia bilang Pak Bapak jangan panik ya gini katanya. Terus Pak Bapak kita bisa ke rumah saya nggak? Kenapa emang gitu? Terus dia tunjukin ya apa? Dia tunjukin telunjuknya. Telunjuknya dibungkus sama kain majun, ya kain gitulah kurang lebih kain dan warnanya merah. Jadi dia bilang, ini tadi
jari Abah kena cetak mesin. Jadi ke, ke apa ya? Kecetak ya. Black gitu ya. Dan dagingnya hilang dia. Nangkep. Dah, udah. Udah saya cerita nggak cerita selanjutnya nggak bukan cerita di si Abahnya itu. Tapi yang kejadian selanjutnya aja, seandainya saja Ija itu ada di ruang sebelahnya, oke? Di ruang sebelah si Abah tadi, ya. Ija sebagai operator mesin cetak dah contoh ya. Kira-kira besoknya untuk jalankan mesin itu kamu takut nggak aja? Iya, Pak, takut. Iya. Kalau takut itu kira-kira udah ngerjakan dengan sangat hati-hati, bener? Iya. 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 Kira-kira terus kamu akan output kamu kan bertambah nggak? Em, Ngeri ya, bener ya. iya, Akan jadi jauh lebih berhati-hati, bener ya. Itu iya contoh benar. sederhana. Ada cerita mungkin kalian udah pernah tahu ada di satu pabrik karyawannya itu ada ketentuannya kalau habis dari makan siang nggak boleh bawa buah ke dalam produksi. Dia bawa pepaya kalau nggak salah ceritanya. Ya, di mesinnya mesin giling tuh, mesin penggiling. Ya, dilalah dia sambil makan gitu pepayanya jatuh. Apa refleksnya gimana refleksnya? Ambil nggak? Diambil nggak? Ambil, zup masuk tangannya ikut, orangnya ikut dan wassalam. Ya, ya, pabriknya ditutup, clear. Jadi kenapa sih kalau yang namanya kecelakaan kerja itu pemborosan? Iya, satu kalau dalam case yang sederhana tadi membuat orang menjadi apa? Mentalnya turun. Yang lebih parah lagi bisa kejadian apa? Pabriknya itu bisa ditutup. Udah selesai. Udah nggak ada outputnya sama sekali. Menjawab nggak Ija? Agaknya terpental, Pak. Iya. Oh, kemental ya. Oh, alah. Anak-anak paham nggak? Paham, Pak. Paham. Gitu ya. Jadi semoga itu bisa menjawab kenapa. Oh iya, seperti itu ya. Iya. Tugasnya apoteker gimana kalau di tempat kerja? Tanya Pak Dedang lah tuh yang itu. Ya tugasnya yang mikirin itu. Gimana caranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu atau tambah 8, 9 itu apa? Yuk kita coba kurangi yuk gitu. Syukur-syukur bisa dihilangkan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi gak? Nggak ada? Ada, Aman? Pak. Oh Yang ya, yuk nanya di silakan. komentar ada, Pak. Ya silakan. Dari, mungkin saya bacain ya, Pak. Oh Boleh? ya, di chatnya ada ya. Iya, Pak. Iya. Di Gimana chat. colong? Oke, izin bertanya. Oh, Dianti, waste produk itu adalah produksi berlebih. Saya mau tanya, misal ada perusahaan baru yang akan memproduksi suatu obat, bagaimana cara? Pinter nih, pinter banget, pinter banget. Ya, gimana caranya? Jadi pertanyaan dari teman kalian itu lah, Pak, kalau seandainya perusahaan baru gimana ya? Ya, supaya dia itu jangan terlalu berlebih, bener. Yang pertama-tama kalau perusahaan baru pasti dia akan memproduksi sebelum bisa bisa launching produk obat itu kan mesti lakukan apa? Validasi dulu ya. Itu udah pasti. Ya, harus ada pilot project itu udah pasti. Maka biasanya yang menjadi pertimbangannya itu adalah batch size-nya. Tadi Dianti ya, di open mic nah. Boleh. Itu adalah jadi pertimbangan adalah batch size-nya di. Mana tuh? Dianti mana nih? Dianti ada. Ada, Bapak. Iya, jadi biasanya akan melihat adalah gimana caranya supaya batch size-nya itu adalah seminimal mungkin ya. Karena kalau kayak gitu kan pada waktu awal-awal apalagi masih pilot kan nggak bisa dijual ya. Ada stabilitas harus kita tahan, bener? Begitu ditahan gimana? Ya udah deh, nggak bisa. Ya, jadi pasti pertimbangannya adalah base size-nya itu jadi pertimbangan. Yang kedua, gimana ya Pak? Speednya masih dipercepat. Gimana caranya supaya apa? Prosesnya launching itu bisa lebih cepat. Yang ketiga, yang ketiga, kalau boleh kamu punya forecast, kamu punya permintaan itu akurasinya tinggi dong. Supaya kalau kita buat produknya itu cepat langsung diserap sama pasar. Karena biasanya anak-anak kalau begitu ada produk baru, itu pihak market itu akan lihat ada berapa titik yang mau di cover. Ya tentunya kan kalau produk-produk baru itu biasanya dibanjiri dulu pasar sama produk-produk. Kenapa? Kalau nggak ntar
kita promosi tapi begitu nyari ke apotek atau toko obat nggak ada, ya, maka kan nggak bisa kebeli. Jadi memang ini seperti apa ya, managingnya itu managing paradoks. Gimana caranya memproduksi, ya, dengan jumlahnya yang sesuai gitu ya, juga dengan kualitas yang bagus, ya. Cuman harganya juga kalau bisa yang serendah-rendahnya gitu ya. Mudah-mudahan menjawab, Yanti. Apakah menjawab? Iya, Bapak sudah menjawab. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama ya. Sampai sini ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Boleh. Gimana? Jadi masalah misalkan ini ya Pak, over production yang mana Mm-mm. banyak banget bahan-bahan yang berlimpah kayak gitu ya Pak. Ya, Kalau betul. udah kejadian, kalau se apa ya Pak, sepemahaman saya, kalau misalkan Mm-mm. suatu industri tuh udah memproduksi banyak produk yang berlebih, itu tuh tugasnya marketing gitu Pak, buat ngejual produk itu sendiri. Jadi Mm-mm. menurut saya yang pemborosan pertama ini Mm-mm. masih bisa di cover gitu Pak. Kalau kayak gitu Mm-mm. konsepnya bener nggak Pak? Jadi itu masih bisa definisi masih bisa di cover maksudnya? Jadi masih bisa nggak langsung merugikan perusahaan sebegitunya. Oh, ya, oke, sip. Bener ya. Jadi bisa aja si marketingnya biasanya akan didorong. Coba kamu buat promosi dong, ya. Tapi ada tapinya. Ini hanya berlaku untuk memang obat-obatan yang kita bisa lakukan promosi. Tapi kalau obat resep kan susah ya, kita nggak bisa lakukan promosi. Itu ya. Jadi bisa lakukan, bisa. Cuman balik lagi nih tergantung pada situasi. Kayak contoh produknya produk-produk OTC. Oh boleh nih Pak, kita bisa promosi. Boleh, adakan event-event bisa. Ya. Tapi kalau misalnya obat-obat yang dengan resep dokter itu agak bukan nggak bisa, sedikit lebih sulit. Karena kenapa? Kan udah banyak sekali aturan-aturannya ya. Mungkin seperti itu. Jadi memang yang bisa dilakukan biasanya juga dengan mau nggak mau main harga nih. Main harga gimana? Kayak biasa buy one get one itu bisa dilakukan juga. Ya, jadi dorong. Ayo dong, kamu simpan aja di kamu gitu ya. Toh nanti nanti juga nih harganya juga kita kasih harga yang spesial buat kamu bisa. Gitu ya, tapi yang jadi tantangannya sebenarnya dari sisi expiration date sih. Karena kalau pada akhirnya usahanya kan masih cepet tuh. Kalau enggak udah keburu ED, ya gitu. Atau kadang-kadang kalau di contoh misal kemarin baru itu ini kaitan COVID ya. Kemarin di kita tuh kayaknya kebanyakan vitamin C deh, injeksi ya. Ya udah kita bikin aja pengobatan gratis buat vitamin C. Oke, daftar kan? Waktu ada pengobatan gratis vitamin C, dibuat kantornya kantor hidrokoko gitu ya. Orang kan datang banyak tuh. Terjadi traffic kan? Saat terjadi traffic mungkin secara vitamin C-nya gratis. Tapi kemudian orang mulai belanja. Saya belanja hidrokoko, saya mau belanja vitamin, ya lumayan lah. Jadi akan ada subsidi gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Sama ada lagi Pak, Ya, ayo. ini kan masalah gerakan atau motion gitu Pak, tentang Mm-mm, layout dari produksinya itu kan, kalau misalkan nih suatu pabrik udah ngedesain layout kayak gini, terus mm-mm, habis itu ternyata kurang efisien nih, apakah mm-mm. memungkinkan ada proses apa ya Pak, kalau nggak salah evaluasi atau perbaikan gitu Pak? Misalkan layoutnya diubah kayak gitu bisa atau enggak Pak? Atau emang ya udahlah emang layoutnya udah kayak gini ya udah gitu. Bisa, bisa Aura. Ya, itu bisa. Cuma memang mau nggak mau ada effort sih. Kan pada saat dia melakukan perbaikan, ini perbaikan nggak sampai bobok-bobok ceritanya ya. Kalau sampai bobok-bobok kan berarti karena perlu apa? Perlu kualifikasi ruang lagi segala macam. Mungkin fungsinya bisa dirubah. Oh tadinya misal ruangan 1, 2, 3. Kok prosesnya kan harusnya 1 dan 3 yang deket nih. Ganti ya 2 ke 1 mungkin bisa. Sepanjang memang mesinnya mudah untuk dipindahkan ya. Karena kadang-kadang ada mesin juga yang mesti bobok-bobok itu tuh. Bobok tembok. Nah itu juga lumayan. Jadi memang pada waktu awal penting banget waktu di perencanaan bangunan tuh. Nah, Itu kalau PR. perencanaan Mm-mm. bangunan itu ada standarnya atau gimana, Pak? Kan masing-masing pabrik itu kan punya kebutuhannya sendiri ya, Pak, produknya sendiri, Iya, teknologinya sendiri. Apakah betul. ada standar acuannya atau gimana, Pak, untuk I- awal saat perencanaan itu? mm-mm. Itu ada nih pertanyaannya udah one step ahead nih ya. Jadi kalau kita mau rancang bangun ada dua pendekatannya.
pendekatan by proses atau pendekatan by product? Nangkep? Ngerti? Oh yaudah, kalau ngerti saya nggak jelasin. Eh, Apa? baru gambaran doang, Pak. Bagaimana? Kalau pendekatan by proses itu artinya, by proses nih ya, kalau kamu prosesnya adalah bumbu, nasi, digoreng. Oke? Maka proses itu pendekatannya by proses tuh. Berarti proses bumbu kamu akan dekat dengan ruangannya ya, dekat dengan proses proses apa tadi? Bumbu. Saya jadi lupa, bumbu dibikin bumbu, digoreng sampai pengemasan gitu lah ya. Maka proses itu kan urutan tuh. Kamu bikin deket. Itu nama by proses. Oke? Tapi ada tapinya. Kalau by proses kan berarti ada satu ruangan bikin bumbu, oke? Satu ruangan bikin nasi gorengnya ngegoreng, satu ruangan untuk ngemasnya, bener? Ya, ingat kita cuma punya 3 ruang nih ceritanya. Kemudian nasi gorengnya Aura itu kan ada nasi goreng kambing, ada nasi goreng ayam, oke? Maka waktu kamu bikin nasi goreng kambing, masuk nasi goreng ayam harus berhenti dulu, bener? Nggak bisa tuh dilakukan, jadi mesti ganti. Begitu nasi goreng ayam, kamu mesti cuci. Ya, jadi itu akan ada antrian di sana. Sejalan dengan bisnisnya kamu, ternyata, nasi goreng kambingnya laku banget, nggak pernah sepi. Cuma nasi goreng ayam cuma sedikit. Maka berubahlah pendekatan menjadi pendekatan by produk. Pendekatan by produk gimana? Kalau tadi kan, yang penting kalau kamu bikin bumbu di sini, kamu bikin goreng di sini, kamu ngemas di sebelahnya. Kalau by produk artinya adalah semua proses produk tadi nasi goreng kambing kamu itu khusus ya. Di sini apa? Bikin bumbu kambing, goreng kambing, ngemas kambing. Oke. Di sisi yang lain udah mulai berkembang nih ya. Sini untuk bikin bumbu ayam, ngegoreng ayam, sama ngemas ayam. Kamu punya berapa ruangan kalau kayak gitu? 2, Pak. 2 kali 6. Yes, 2 kali 3. ya 2 kali 3, 2 kali 3, 6 6. kan? Iya, Iya, Pak. ya. Tapi bisa kejadian ternyata yang ruangan untuk ayam itu jarang-jarang digunakan. Ya, kalau gini kebayang nggak? Kebayang, Pak, kebayang. Kebayang ya? Jadi mungkin mula-mula awal orang pendekatannya pendekatan by proses. Sejalan dengan berkembang akan dilihat, kayaknya mesti bikin satu line khusus. Namanya dedicated line biasanya. Dedicated line tuh Pak. Misal kayak contoh untuk produk Proma, produknya Mixagrip, atau produknya Metformin Pak Dadang. Sekarang udah dedicated line. Kenapa? Sendiri, khusus buat dia. Nggak bisa dimasukin sama yang lain. Karena kalau masuk, kenapa harus dedicated line? Keuntungannya apa? Dengan dedicated line, mungkin proses pembersihannya itu nggak harus setiap kali. Ya, kan campaign dia produknya. Gitu ya. Semoga Baik, Pak, menjawab. terima kasih. Iya. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi kah? Kalau tidak, yes. Metformin HD Pak, generik Pak. Ya, dia udah punya line sendiri Pak. Ya. Atau dulu yang paling ngetop apa ya? Nama saya Krajos. Oh iya. Ya. Di kita dulu tuh sekarang produknya udah Metformin udah satu line sendiri. Udah gede banget. Ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Belum ada? Aman? Paham nggak nih ngomong-ngomong? Paham ya? Paham, Pak. Paham. Sip kalau paham. Tenang saya. Sekarang saya lanjutin lagi ya kalau gitu ya. Nah, jadi ini kesimpulannya bagaimana nanti tentunya kalau nanti kalian udah di tempat kerja, sebenarnya nggak usah tempat kerja sih, dalam kehidupan sehari-hari juga bisa mendeteksi mana hal-hal yang memang kita bisa kurangi dalam hal pemborosan ya, dan outputnya kita bisa tambah. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih produktif, gitu sebenarnya ya. Nah ini mah cuman buat mainan doang. Ketemu gak nih? Ya, ada berapa tadi wes-nya? 9, Pak. 9 ya. Ada Timut ya. Bisa? Clear ya? Oke. Sekarang kita lanjut yuk. Tadi kan ada yang nanya mengenai bangunan. Kebetulan nih nyambung. Kita ngomong bangunan ya. Bangunan itu di CPW ada di bab berapa? Bab 3, Pak. Bab 3. Bab 1 apa? Mesem. Bab 1 apa? Ya udah, sistem manajemen ya. Bab 2 apa? Bab 3 adalah bangunan. Oke? Nih ya.
Anak-anak, ini saya pesan sama kalian. Kalau kalian belajar di farmasi, sedapat mungkin jangan cuma baca textbook. Tapi harus tahu juga maknanya seperti apa. Waktu saya kuliah dulu, saya paling nggak seneng pelajaran farmakologi. Saya nggak bisa cerna sama sekali. Jadi mesti dihafal mati. Ya, udah dihafal mati juga nilainya tetap C. Gitu loh ya. Cuman sama mau cerita juga, saya juga pernah nakal. Ya, anak-anak pada dang. Selama kuliah itu saya pernah nyontek. Nyonteknya di farmakologi, mohon maaf ya. Nyontek farmakologi waktu ujian mid semester kalau nggak salah. Mid semester bahannya, aduh, naujubillin jali. Ya, gila banget, banyak banget. Itu bukunya buku tebal kayak gitu. Akhirnya kami dengan sangat cerdas menggunakan sumber daya. Kita bagi-bagi. Kamu belajar bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ya. Dan mulai ya waktu kemudian mid semester mulai kan. Terus ya. Tapi emang rada oneng juga ya. Bagaimana kita bisa bagi ya? Cuman belajar cuma 1 bab doang ya. Soalnya ada 6 bab, coba bagaimana? Ya. Akhirnya ya mau ngomong pakai pakai nakal deh. Lirik kanan, lirik kiri gitu. Tapi kan balik lagi. Untuk melihat ke kiri ke kanan itu kan yang ngajarin orang tua. Bener nggak? Orang tua kita ngajarin loh. Ya, nggak setuju pasti. Pasti kalian nggak setuju. Saya tahu kalian nggak setuju. Sekarang saya mau tanya. Karena tadi ngobrol sama Aura dah. Aura, orang tua kamu kalau kamu nyebrang jalan bilangnya gimana? Mau nyebrang jalan. Coba lihat. Lihat kanan dan kiri, Pak. Iya, supaya aman kan? Iya, Saya Pak. cuma ngikutin itu. Saya ngikutin nasihat orang tua. Supaya saya aman di tesnya. Ini Pak Dadang, mohon maaf Pak Dadang. Supaya aman di PTS-nya, ya di ujian tengah semesternya. Maka saya lakukan itu. Lihat kiri, lihat kanan, baru saya tulis. Gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh itu nakal ya. Jangan ya. Jadi anak-anak nih balik lagi. Yuk kita lihat. Udah intermezzo doang ya. Nih. Bangunan dan fasilitas. Ini prinsipnya di CPOB. Di situ dinyatakan bahwa bangunan fasilitas harus punya desain, konstruksi, letaknya, disesuaikan kondisinya, dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Nah, dari satu paragraf itu, apa yang kalian bisa tangkap? Kenapa ya harus punya desain yang baik? Kenapa harus konstruksinya baik? Bla bla bla. Kenapa? Ayo. Ada yang mau jawab nggak? Silakan. Ayo. Ini diem nih. Ayo, jangan diem. Silakan, yuk. Nggak apa-apa, ngomong aja. Tadi ingat kan waktu di awal saya bilang industri farmasi yang mesti dijaga adalah jangan sampai terjadi mix up, jangan sampai terjadi kontaminasi, jangan sampai terjadi cross kontaminasi. Nah, bangunan-bangunan ini tadi juga saya cerita mengenai produktivitas kan, terkait dengan diulang apa? Desainnya sedapat mungkin yang tadi sudah kita bicarakan, ya kalau bisa juga jangan terlalu banyak pemborosannya. Bener? Konstruksinya harus bisa menjaga apa? Menjaga produk-produk di sana. Supaya tidak terjadi apa? Mix up, kontaminasi, ya. Cross kontaminasi, itu udah. Ini ada kalimatnya gimana? Paling bawah tuh ada kan? Paragraf 2. Tata letak dan desainnya dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil terjadinya risiko kekeliruan. Ya, mix up. Pencemaran silang, cross kontaminasi. Bener? Kesalahan lain dan memudahkan pembersihan. Ya, jangan ada kontaminasi lah di sana. Sanitasinya mudah dan perawatannya juga harus mudah. Nggak boleh menumpuk debu dan kotoran. Karena ujung-ujungnya kita mau supaya obatnya kita itu bermutu. Udah itu. Ya. Jadi di industri itu yang kita kendalikan tuh ada 4M 1E. Yang pertama adalah M pertama man, orang. Sumber pengotoran terbesar itu dari orang. Yang kedua apa? Metode. Kenapa metode? Ya iya, kalau prosedur nggak ditaati bagaimana kita bisa jamin mutunya bisa bagus ya. Jadi method. Karena itu supaya bisa nya bisa terjaga gimana? Kompetensinya diperhatikan. Ada training segala macam, benar? Kemudian metode. Metode apa? Ada validasi. Lanjutnya apa lagi? Method mesin yang dijaga. Mesin apa? Ada kualifikasi di sana ceritanya. Method mesin, ada lagi material. Jadi semua materialnya juga harus dijaga kualitasnya. Kalau materialnya bagus, orangnya bagus, mesinnya bagus,
ya. SOP atau prosedurnya juga bagus, valid. Yang terakhir adalah tolong dijaga lingkungannya atau environment. Environment apa? Contoh kayak bangunan ini tadi. Yuk, bangunannya harus kita bisa mencegah apa? Masuknya serangga, ya. Apalagi mungkin suhu suhu dari luar. Apalagi tadi mix up, kontaminasi, cross kontaminasi. Jadi yang dijaga cuman itu aja, cuman 5. Metode, mesin, material, sama environment. Biasanya kita singkat dengan 4M1E. Ya. Nih, coba kita lihat satu-satu ya. Di paragraf yang pertama, letak bangunan di letak bangunannya ya, harus menghindari pencemaran dari lingkungan sekelilingnya. Oke. Anak-anak, kemarin saya jalan ke cabang. Ini kebetulan cabangnya satu cabang. Sampai sana saya rada kaget. Kenapa? Ternyata di sebelah cabang itu ada pom bensin. Ini cabangnya cabang distributor ya. Apa menurut kalian kalau di sebelahnya ada pom bensin, apa yang ada di benak kalian? Ya, apa yang ada di benak kalian? Sebelahnya pom bensin loh. Bau bensin, Pak. Bau bensin, apa lagi? Ada risiko apa lagi? Pinter. Polusi udaranya kan, Pak, dari kendaraan yang ngantri gitu, ngantri bensinnya. Iya, apa lagi? Pinter. Jempol. Bau polusi. Ada lagi gak yang lebih serem? Kontaminasi dari bensinnya itu, Pak. Kontaminasi bensin. Ya, yes, pinter. Apa lagi? Yang paling serem, yang lebih serem lagi, kasih yang serem. Oh, meledak, Pak. Oh, itu bagaimana amit-amit ya, knock the wood ya. Kalau ternyata misalnya ada kebakaran, itu udah sebelumnya pom bensin loh. Nah, saya mau cerita. Ini juga saya dengar cerita dari teman juga. Jadi sekali waktu dia mengaudit vendor. Mengaudit vendor ke kota lain, udah dijemput segala macem ya. Terus masuk, dengan kasus yang sama, hal yang sama tuh. Sebelahnya ada pom bensin dan dia itu pabriknya pabrik yang memproduksi ini alkohol. Nah, kira-kira kalau kita jadi pembeli bagaimana? Ngeri-ngeri sedap kan? Wah, kalau gitu kesimpulannya kita mesti cari alternatif vendor lain supaya kalau terjadi apa-apa, apa kita tetap bisa survive, gitu ya, tetap bisa terpenuhi. Jadi letak bangun itu penting. Jadi pertama ada bisa jadi resiko tadi ya, pencemaran segala macam yang tadi disampaikan oleh tadi Aura ya, gitu ya. Jadi harus sebagian rupa, nggak boleh apa polusi segala macam. Jadi menempatkan di mana aja untuk bangun pabrik itu masih jelas. Boleh gak kalau ternyata di sebelahnya ada apa? Oh, tempat penimbunan sampah ya jangan, gitu ya. Itu poin yang pertama. Jadi harus mencegah terjadinya pencemaran. Poin yang kedua, desainnya itu harus gimana? Bisa melindungi terhadap pengaruh apa? Cuaca. Nggak, jangan juga banjir dong ya. Kemudian rembesan dari tanah, serangga nggak boleh masuk. Jadi perlu adanya namanya pest control. Jadi serangga-serangga tuh nggak boleh masuk. Jadi kalau ditanya, misalnya, kalau dinding produksi sebelahnya, dinding produksi nih, di pas sebelahnya boleh ada tanaman nggak? Jadi dinding produksi pas perbatasan itu kita ada tanah, kemudian kita tanam cabai lah atau segala macam, bolehkah? Kalau boleh kenapa? Kalau nggak kenapa? Silakan. Ada yang mau jawab? Ayo, jangan takut. Wah, ini lagi nih, boleh nggak? Ada yang mau jawab? Dilan Pak, Dilan. Dilan. Dilan, ayo Dilan, gimana Dilan? Gimana? Nggak bolehnya, Pak. Kenapa nggak boleh? Nanti ini mati juga Kok? jadinya. Apanya mati? Karena Oh, orang karena nggak tanah. iya tanah atau mungkin lingkungan sekitarnya itu bisa mempengaruhi si tanaman itu jadi kayak percuma aja gitu. Oh enggak, nggak apa-apa. Ini bangunan. Bangun produksi nih ya. Kan tembok, udah tembok ya. Jadi tembok. Di sebelah tembok tuh pas batasan sama tembok. Kan ada tanah tuh. Ya tanah kita kasih pupuk segala macam. Kita tanam aja. Cabe ya. Tomat gitu. Boleh nggak? Subur kok dipupuk, subur. Berbuah-buahnya juga bagus kok. Ya panen, kamu bisa panen tuh. Boleh atau tidak Dilan menurut kamu? Kalau tadi penjelasannya kalau subur ya berarti bagus dong, Pak.
Boleh nggak kira-kira? Ya boleh deh Pak. Boleh ya, kenapa boleh? Di Kenapa boleh? itu di apa tempat produksi cuman di farmasi atau yang lainnya gitu Pak? Farmasi, di Ayo farmasi. berarti kalau farmasi kayaknya nggak boleh deh Pak. Kenapa nggak boleh? Kenapa Ayo, ya Pak? Kenapa ayo ya Mas kenapa? Dap? Bisa aja kamu. Ayo Dilan, kenapa menurut kamu nggak apa-apa kok? Ya tadi sih Pak, takutnya Heeh. mempengaruhi Pengaruh apa? apa namanya? Mempengaruhi lingkungan dari si apa industri farmasinya itu sendiri Pak. Oh, oke, sip. Terima kasih ya Dilan, jawabanmu benar. Jadi kalau seandainya, ini kan saya bilang kan bangunnya temboknya tembok produksi, ya. Kalau ada tanaman biasa ada apa? Bisa ada serangga gak? Iya Pak. Iya, bisa masuk nggak? Masuk. Iya. Jadi makanya sebaiknya sih jangan. Kalau seandainya ruangannya ruangan kantor, tembok kantor boleh gak? Tembok satpam lah, pos satpam boleh gak? Pos satpam Pak. Iya, Ya boleh boleh gak? buat jaga-jaga Pak. Boleh, nggak apa-apa, orang nggak ada hubungannya kak. Apalagi misalnya, oh jaraknya juga jauh sama sama bangunan produksi, ya silakan aja, gitu ya. Paham? Paham Pak. Ya, ya. Kemudian di situ kita bisa lihat di poin 3 juga apa? Harus bisa dirawat, dibersihkan. Kenapa sih harus dirawat, dibersihkan? Supaya tidak terjadi kontaminasi. Intinya itu. Dan semua kegiatan pembersihan itu mesti disimpan katanya ya. Dan kalau kita lihat di yang nomor 4 tadi tuh, nomor 4-nya seluruh bangunan nih. Nggak cuma produksi aja. Laboratorium. Area penyimpanan maksudnya apa area penyimpanan? Ada yang tahu? Produksi tahu dong ya area produksi. Laboratorium, lab ya Pak. QC ya Pak ya. Kalau area penyimpanan apa? Area penyimpanan itu adalah gudang. Ya, logistik. Oh, gudang juga harus dirawat. Kenapa? Di gudang kan ada bahan baku. Di gudang kan ada bahan kemas. Di gudang kan ada produk jadi yang harus dijaga supaya tetap apa? Memenuhi standar kualitasnya. Karenanya apa? Mesti dirawat gitu ya. Kalau misalnya tembok yang retak-retak, boleh gak? Jangan dong Pak gitu ya. Kalau retak harus cepat diperbaiki. Kenapa? Gitu retak itu kan bisa masuk apa? Kotoran ya. Itu yang bisa menyebabkan apa? Kontaminasi. Gitu ya. Next ya. Lihat, termasuk di sini diatur terkait dengan penerangan. Kenapa penerangan diatur? Kenapa? Supaya apa? Menghindari terjadi kesalahan juga. Bayangin aja kamu kerja. Kalau seandainya tata cahayanya kurang, bisa jadi kesalahan. Ya. Dan di sini dikatakan apa? Desain dan tata letak ruang hendaklah memastikan satu, compatibility dengan kegiatan produk lain. Ya, yang tadi saya bilang, tadi pertanyaan saya Pak Aura ya. Pak, desainnya gimana? Pendekatannya by produk bisa, by proses bisa. Jadi lihat kegiatannya. Kedua apa? Nggak boleh area produksi jadikan apa? Lalu lintas umum buat personil. Atau buat nyimpen. Kenapa yuk? Yang nomor B ada yang bisa jawab nggak? Kok area produksi nggak boleh sebagai jalur lalu lintas personil umum ya? Atau nggak boleh ya dipakai buat nyimpen produk yang lain gitu? Kenapa? Ada yang mau jawab nggak? Kok desainnya harus kayak gitu ya? Kontaminasi, Pak. Pinter. Ya coba bayangin. Kalau ada produk, kalau tadi material, itu bisa terjadi apa? Cross kontaminasi, bisa dikontaminasi. Apalagi tadi orang lewat ya. Bahkan yang mesti diperhatikan juga adalah bisa terjadi apa? Kalau orang yang nggak tahu nih, itu label bisa ditukar nggak? Label copot nih. Label tuh bisa loh. Dia taruh lagi di tempat yang salah. Atau bisa terjadi juga yang paling ngeri amit-amit adalah sabotase. Ya, jadi benar-benar harus dijaga di area produksi, harus dibatasi orangnya. Karena kita mesti menjaga mutu produk. Ya. Terus selanjutnya lagi kita lihat di nomor 3 itu adalah tindakan pencegahan tuh ya. Hendaklah diambil mencegah personil yang tidak berkepentingan masuk. Jadi jumlah orang juga harus dibatasi. Akses orang harus diatur. Gitu ya. Ini statement dari si CPOB. Nah, nih lihat nih. Apa aja sih kira-kira yang harus ini? Satu, penerimaan bahan.
udah diatur tuh ya. Jadi ada area tertentu, ada karantina, bagaimana menyimpan, dan selanjutnya sampai dengan laboratorium juga diatur. Karena pada prinsipnya kalau di gudang itu cuma ada 3 kegiatan anak-anak. Yang namanya inbound atau incoming. Incoming itu penerimaan barang. Ada yang namanya keeping stock atau jagain stok. Nyimpan. Nggak boleh barangnya hilang, barangnya rusak. Ya. Yang berikutnya lagi apa? Yang namanya outgoing atau outbound. Yaitu bagaimana produk kita itu keluar dari pabrik menuju ke distributor kita. Dah itu aja. Nah area-area tadi, proses tadi, mulai dari penerimaan bahan, ini di logistik nih, sampai kemudian pengiriman produk itu mesti dijaga. Termasuk juga area laboratorium. Ya. Nah saya lanjut lagi. Nih contoh-contoh ya. Di penimbangan diatur. Kenapa sih area penimbangan harus diatur? Ingat, kita nggak boleh jaga, nggak boleh terjadinya mix up. Jangan sampai paracetamol isinya produk yang lain waktu ditimbang. Kalau nggak udah selesai itu. Apalagi termasuk apa? Area produksi harus dijaga tuh. Semua poin-poinnya selalu mengacunya kepada udah 3 poin itu aja. Gimana caranya mencegah terjadinya mix up, kontaminasi, cross kontaminasi ya. Ini contoh nih di area produksi nih. Kita lihat di area produksi ya. Kalau di pestisida nggak boleh dibuat di fasilitas pembuatan produk. Kenapa? Itu resiko. Pestisida, tapi kan dicuci Pak. Bener. Cuman siapa yang bisa menjamin tidak ada residu? Ntar jangan-jangan minum obat ada tambahan, ada plusnya ya. Residu pestisida. Itu nggak boleh. Oke. Termasuk sini juga dikatakan tata letak ruang produksi itu. Rancangannya. Gimana? Nggak boleh apa? Terjadi itu ujung-ujung tuh ya. Nggak boleh terlalu sesak. Ya. Kemudian juga apa? Ujung-ujung gimana caranya supaya mutunya juga bisa terjaga. Termasuk pengaturan luas area tuh. Kalau kalian lihat. Luas area katanya ya. Hendaklah memadai. Supaya apa? Pointer. Bentar. Nah, nih. Hendaklah memadai. Kenapa? Supaya tidak terjadi apa? Mix up. Jangan sampai batch A ambilnya batch B. Gitu ya. Nih. Permukaan dinding, langit-langit. Juga gimana katanya di sini? Halus, bebas retakan supaya tidak ada residu yang tertinggal. Ujungnya apa? Jagain jangan terjadi kontaminasi ya. Nih, contoh lagi ada banyak sekali yang diatur di sana. Konstruksinya lihat harus kedap air kan nggak boleh ada yang ngerembes ya. Ini pipa-pipa nih. Pipa-pipa itu nggak boleh nempel di dinding. Tahu nggak kenapa? Pipa nggak boleh nempel di dinding karena yang nempel di dinding cuman cicak gitu ya. Bukan ya. Kenapa coba? Kenapa ya? Nggak boleh nempel di dinding. Pipa nempel di dinding kan nggak apa-apa. Karena nanti sulit untuk dibersihkan. Begitu sulit dibersihkan akan ada itu ada ceruk kan? Ada sudut kan? Debu di sana. Gitu ada debu susah dibersihkan. Masuklah ke produk kita terjadilah kontaminasi. Ya. Jadi gitu. Iya gue udah gitu. Udah jagain itu doang. Termasuk yang misal contoh nih. Saluran udara nih. Pemasangan rangka atap. Hendaknya dihindarkan. Ujungnya kenapa? Karena susah dibersihkan. Kalau sudah susah dibersihkan, udah selamat dah. Paling gampang contoh, lemari. Kalian tahu lemari? Coba lihat ya, bayangin di kamar kalian. Lemari kalian yang paling kotor di bagian mana? Saya mau nanya sama Ija. Lemari Iya, Pak. kamu, kalau lemari yang paling kotor di bagian mana? Biasanya tuh di sudut-sudutnya gitu, di Kalau atap-atap sudut di lemarinya atas gitu. ya, atas lemari kotor biasa ya. Mhm. Di bagian bawah? Kalau bawah kan ada tumpukan baju, jadi masih masih kena sapu gitu loh, atau disulakin gitu. Tapi kalau yang atas kan, Eh, iya, betul ya. Kalau di bawah juga biasanya kalau kayak kita bikin rak kalau di pabrik ya, raknya tuh harus ada apa? Ada jeda tuh supaya apa? Mudah dibersihkan. Ujungnya konsepnya gitu, bangunan gimana caranya desainnya supaya mudah dibersihkan. Kok mudah dibersihkan? Iya, supaya nggak terjadi apa? Kontaminasi, cross kontaminasi. Pak, ruangannya kok diatur? Gimana? Supaya terjadi apa? Mix up. Dah, itu doang kok. Ya. Yuk kita lihat lagi nih. Ya. Saluran pembuangan air. Ya, nggak boleh ada aliran balik.
Kalau aliran baik, biasanya kalau pembuangan air tuh ada banyak itu ya kecoa ya. Karena itu kalau diproduksi tuh ada tutupnya tuh, nggak boleh kebuka. Selain kalau kebuka itu gimana? Kan lumayan tuh, udaranya kan jadi bau ya. Jadi mesti ada tutupnya, ada desain tertentu ya. Termasuk dengan ventilasi, filter udara dan segala macamnya ya. Nih, saya mau cerita yang ini. Kalau diproduksi kita punya ada kelas A, B, C, D, E. Ada yang namanya non operasional, ada yang operasional. Non operasional tahu? Nggak ada kegiatan ya, nggak ada kegiatan, cuman udah ruangan itu doang sama, ya sama orang-orangnya doang, sama mesin-mesinnya, nggak ada kegiatan. Nah, kita lihat di sini A dengan B ini adalah persyaratan jumlah maksimum partikel per meter kubik yang diperbolehkan ya. Lihat di sini nih angkanya ya. 3520, 3520 gitu contoh ini. 29. Supaya kita bisa lihat ternyata semakin ke sini jumlah partikelnya semakin banyak. Karenanya kelas udara ini, kelas kebersihannya mesti diatur sedemikian rupa, bangunan mesti didesain sedemikian rupa supaya partikelnya itu juga memenuhi persyaratan. Ya, kita bisa lihat nih. Pak, kenapa ya non operasional kalau di A itu 3520 20. Ini sama, Pak. Kenapa kalau di tempat lain yang di B, C, D, E itu 3520 29, kenapa ini jadi lebih besar ya, Pak, operasional? Ada yang bisa jawab nggak? Kok syarat di operasional jadi lebih lebih longgar ya dibanding non operasional? Kenapa kira-kira? Waktu non operasional ada orang nggak? Tidak. Nggak ada. Ada yang wirawiri nggak? Nggak ada. Kalau operasional ada orang di sana, dia wirawiri, dan kita tahu sumber kontaminan yang terbesar, yang paling banyak dari orang. Nah, kalian yang itu ya. Kalau operasional kelas B 3520 ini meningkat menjadi 100 kali lipat. Benar? Tambahin aja 0000. Ya. 352 00-nya 3 kali. Nambah lagi lupa, Pak. Nambah 10 kali itu. 2.900 nambah jadi 29.000. Yang A ini tetap sama. Kenapa? Ini untuk sediaan apa? Sediaan steril. Udah nggak ada cerita kalau sediaan steril. Tapi kan ada orang, Pak, yang nggak bisa. Oh, sediaan steril kok. Nggak boleh ada partikel. Ya. Sampai sini paham nggak? Clear nggak? Oh, kelasnya A, B, C, D, E. Dibagi non operasional, operasional. Jumlah partikelnya. Itu. Oh, Pak, yang ini naiknya 100 kali. Yang ini naiknya 10 kali lipat. Dan selanjutnya. Dan semakin ke bawah kelasnya, jumlah partikelnya semakin banyak. Ya. Nah, ini dia. Juga dikatakan di sana, oke, ruangan lain yang tidak diklasifikasikan, tadi yang dibutuhkan di atas mana yang anak? A, B, C, D, E, gitu ya. Hendaklah dilindungi sesuai dengan tingkat perlindungan yang dibutuhkan. Jadi balik lagi, kembali ke kita. Gimana caranya supaya kegiatan produksinya itu bisa menghasilkan produk yang bermutu, menghindari terjadinya tadi apa? Kontaminasi, cross kontaminasi, mix up, dah selesai. Itu ya. Nih, saya lanjut lagi. Nih, contoh-contoh yang bisa kalian lihat. Nih, contoh ya. Pintu area produksi yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar, lingkungan luar. Ingat. Oh, berarti kalau dia dengan lingkungan luar akan ada banyak kontaminasi. Benar. Maka disampaikan di sini, hendaklah ditutup rapat. Harus aman. Gunakan hanya sebagai keadaan darurat. Ini contoh pintu ini ya, pintu bahaya kebakaran ya. Kalau enggak gimana? Ya benar-benar ditutup, diatur. Dia punya apa? Dia punya karetnya tuh harus benar-benar apa? Nggak boleh ada yang bisa masuk partikel. Biar kata dibilang itu kan pintu bahaya kebakaran kalau itu darurat. Iya, nggak boleh ada kontaminan yang masuk ke area produksi. Gitu ya. Lihat, itu ngomong pintu doang. Area penyimpanan, lihat di sini kan, kapasitasnya harus memadai. Kenapa? Supaya tidak terjadi mix up. Nah, udah itu aja. Ya. Jadi desain benar-benar diatur semua dalam hal bangunan. Termasuk area penyimpanan. Saya mau cerita, silakan ntar ini dibaca. Kalau area penyimpanan anak-anak, kita biasanya tuh diproduksi dibagi.
Area penyimpanan misalnya, oh balok yang sudah selesai cetak, ada ruangan tersendiri. Ada juga kapasitasnya ditentukan. Kenapa? Kalau nggak ditentukan itu bisa penuh. Begitu penuh, gimana? Bisa terjadi kesalahan. Kemudian ruangan-ruangan itu dikunci. Aksesnya juga akses yang terbatas, nggak boleh semua orang masuk. Ya, jangan sampai orang yang nggak tahu dengan bahasa obat main ambil aja, nggak tahu paracetamol, dia nggak tahu yang namanya misalnya metformin, yang dia tahu oh sama-sama tabletnya putih, di strip sama dia, selesai, terjadilah mix up, ya ngeri ya udah kayak gitu. Jadi area penyimpanan untuk tertentu itu diatur benar-benar, limit aksesnya dibatasi, akses orang-orang betul-betul dibatasi, kadang-kadang juga dikunci, kuncinya dipegang oleh orang yang tertentu saja yang memiliki tanggung jawab dalam hal itu. Ya, ini contoh. Ya, lab ternyata diatur juga luas areanya, ya, bagaimana juga penempatan reagen-reagennya, bahan baku, bahan pembanding. Kenapa sih nyimpen bahan pembanding harus diatur gitu? Iya, kalau bahan pembandingnya ternyata nggak memenuhi syarat, kamu punya hasil analisa bisa terjadi apa? Result yang mispersepsi. Bisa terjadi apa? Kesalahan. Misalnya contoh reagennya udah ED. Dibilang, oh produknya memenuhi syarat, ternyata nggak memenuhi syarat. Maka itu juga penting sekali ya. Nih, sarana pendukung juga sama. Lihat di sini. Kita lihat ya. Apa sih yang diatur di sarana pendukung? Nih, saya tunjuk nih. Mengganti pakaian kerja diatur. Ini locker ya. Toilet juga diatur. Toilet nggak boleh berhubungan dengan area produksi. Kenapa? Tahu kan toilet? Air, area basah. Ya, coba bayangin kalau dekat dengan area produksi, dengan area penyimpanan. Pertama dari sisi baunya, iya. Resiko terjadinya apa? Misal serangga segala macam. Ya, karena itu ini benar-benar diatur. Bengkel perbaikan terpisah. Kenapa? Ya kotor lah. Bengkel perbaikan ada oli segala macam. Pisahin aja yang jauh. Gitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa sampai diatur seperti itu di CPOB ini sendiri ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak, anak-anak? Oke, bangunan Pak. Iya, 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 iya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mau Kalau bertanya, boleh, kan silakan. mungkin ini yang tadi dibicarakan kan tentang bangunan, baik itu Iya. tempat ruangan yang buat produksi itu nggak boleh ada tanaman tadi dan lain-lain ya Pak. Namun apabila nih Pak di area produksi itu tuh ternyata terjadi sesekali atau dua kali ya Pak, itu terjadi kontaminasi, apakah area produksinya itu harus dipindahkan atau bagaimana gitu ya Pak? Ya deh, Dilan, terima kasih ya. Jadi pertanyaan bagus banget. Saya mau cerita aja langsung ke kisah nyata ya, Dilan. Jadi kalau mengkontaminasi anak-anak, kita tahu yang namanya bangun kan diatur ya. Nah, itu ada satu pabrik yang memproduksi non beta laktam, ada memproduksi beta laktam, ya. Dan kita tahu yang namanya beta laktam, gedungnya itu harus terpisah, betul ya, dengan non beta laktam. Kenapa? Karena kalau misal terjadi cemaran, terjadi paparan, pasien bisa terjadi shock anafilaksis. Benar, masih ingat gak pelajarannya? Itu ya. Dan untuk itu selalu dimonitor. Jangan sampai bangunan si beta laktam itu mencemari lingkungan sekitarnya. Ya, Pak, tadi kan Bapak cerita jangan bangunan ini kalau bisa ada yang dari luar jangan mencemari, bener ya? Betul ya, Dilan? Ini kalau untuk beta laktam bukan cuma sekedar dari luar, nggak boleh masuk ke dalam, ya. Tapi yang dari dalam nggak boleh keluar. Kenapa? Karena itu beta laktam. Maka setiap secara berkala itu dipantau area luarnya, biasa di swab. Di swab itu di apa? Tembok di gedung sebelah di swab. Adakah residu beta laktam? Apalagi ada pohon tuh. Ya pohonnya nggak berdampingan sih Dilan. Pohonnya agak jauh. Ya ada pembatas, ada jaraknya nggak langsung nempel ke gedung ke dinding ya. Daunnya di swab Dilan. Di swab dilala ada residu Dilan. Apa yang dilakukan? Berhenti produksinya dulu. Area sekitarnya itu dibersihkan, di swab ulang sampai gak ada residu. Itu pertama untuk tindakan korektifnya dulu ya. Terus apa? Dicari tahu di mana sumbernya ini. Nah sekarang kalau mau nanya Dilan, kalau kayak beta laktam ada gedung sendiri ya. Itu kira-kira pencemaran udara dari beta laktam keluar itu bisa lewat mana?
Ayo, Dilan. Mungkin kalau itu ya bisa dari ini sih Pak. Apa kalau udara ya Pak? Udara berarti dari mana? Oh, berarti dari saluran Dari pembuangannya ya. iya. Benar, karena itu saluran pembuangannya itu coba nanti kalau kalian misal PKP itu kelihatan tuh bahwa saluran pembuangannya nggak dengan serta merta tuh bisa keluar kayak gitu tuh, nggak boleh. Apalagi kalau nanti lihat di onkologi itu udah nggak ada yang keluar, selesai itu, udah nggak ada yang keluar, itu bisa mencemari. Dari mana lagi? Kan tadi saluran udara yang bisa menyebabkan udara itu bisa kontaminan itu bisa keluar, Pak, dari itu Pak, ducting-ductingnya udah selesai, benar. Apalagi dari mana lagi? Dari material bisa nggak? Bahan baku masuk ke gedung ini, keluar, pindah ke gedung lain. Bisa nggak? Bisa mungkin Pak. Bisa ya, karena itu material yang sudah masuk dalam gedung beta lactam tidak boleh keluar. Clear, udah dong. Dari mana lagi? Ingat tadi yang saya bilang ada empat apa? Empat apa? Handlingnya? Empat dan satu Ayo dong. 4E Empat. dan 1E. Men, 4M, Iya. 1E. 4M, 1E. Tadi kita ngomong mengenai apa? Mengenai tadi apa ya? Oh, material nggak boleh keluar. Benar? Jadi barang yang udah masuk nggak boleh keluar. Misal contoh ya, oh laktose dipakai di beta lactam maupun di non beta lactam. Laktose yang masuk beta lactam nggak boleh keluar untuk udah selesai. Harus sampai habisnya. Ya, apalagi yang bisa mempengaruhi. Materialnya udah, mesin dong ya mesin ya, mesinnya khusus. Kalau mesinnya misalnya rusak mau dibawa ke bengkel, ya mesinnya harus benar-benar dibersihkan, harus dibuat supaya dinonaktifkan beta lactamnya. Ya saya di apa bisa disapu dengan NaO ataupun dengan si amonium. Jadi benar-benar beta lactam harus pecah dulu, itu mesin. Jadi mesin produksi udah nggak mungkin keluar. Material udah masuk nggak boleh keluar, nggak boleh keluar. Apalagi mesin, material, mennya hati-hati, boleh keluar nggak? Jadi orang yang udah masuk ke gedung beta lactam harus tetap tinggal di situ gitu. Kan nggak bisa ya. Ya orang kan keluar, dia kan mesti pulang ke rumah, bener? Dilan? Ya Bener Dilan. Pak. Iya, makanya kalau orang masuk beta lactam, itu dia keluar dia mesti mandi. Bajunya mesti ganti, maka tadi dibilang kan bangunan sarana untuk ganti baju diatur kan. Dia mesti mandi, keluar dia mesti mandi. Udah, orang kan, apalagi yang bisa keluar. Yang suka lupa adalah dokumen. Ya, dokumen bisa ke bawah itu. Itu bisa kejadian. Jadi kalau terjadi kontaminasi, yang pertama-tama mas adalah kontaminan harus dibersihin dulu. Cari sumbernya. Selama sumbernya nggak ketemu, nggak boleh produksi. Ya karena apa? Terjadi pencemaran lagi. Gitu. Kejawab gak Dilan? Iya Pak, percaya. Berarti mau itu sekali kontaminasi atau berapa kali, pokoknya sekali kontaminasi langsung di swab gitu ya Pak. Cari tahu. Ini kalau mau beta lactam ya. Oh iya Tapi Pak. kalau bisa, Pak bisa curiga kontaminasi bukan beta lactam ya. Terjadi nih Pak, kok kenapa produk yang ini begitu mau dicetak ada item-itemnya? Harus cari tahu dari mana. Oh ternyata misal contoh ya, dia punya ini grill. Grillnya kok bisa hitam gini contoh ya. Atau misal di mesin ada oli, ya olinya. Nah harus dicek tuh. Kenapa ya nih oli bisa netes? Oh ternyata sealnya misalnya udah sobek. Kenapa bisa sobek ya? Oh karena umur. Kalau umur gimana? Oh kalau gitu mesti harus rutin untuk diganti. Contoh kayak gitu. Ya. Tapi intinya begitu terjadi kontaminasi, jangan remehkan. Karena kalau kita nggak ketemu penyebabnya, bisa terjadi kontaminasi berikutnya. Semoga menjawab ya Dilan ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sami. Ada lain nggak? Aman nih, benar. Kita masuk ke bab berikutnya, tapi kalau sebelum kita masuk, kita boleh break 10 menit dulu, anak-anak. Boleh, Pak. Ya, 10 menit kita kasih waktu dulu ya. Saya baru ingat tuh. Oh, saya ada di kursi mana nih? Oke deh ya. Di kursi ini lagi menonton petualangan Sherina 2. Asik. Ya. Sekarang jam 10.09, kita kembali jam 10.19. Oke? Sip ya, izin saya keluar dulu ya. Kasih.